Halo teman-teman, mari kita bahas kisah seru dari Bayer, Ketua Persekutuan Scarlet Sword peringkat D. Saat Dungeon baru muncul, mereka membawanya serta seorang bocah lemah hanya untuk menjadi kuli pengangkut barang rampasan mereka. Kelompok ini mulai membantai semua monster satu persatu tanpa kesulitan sama sekali. Setelah semua monster tewas, si bocah mulai mengemasi barang-barang. Tiba-tiba, jeritan yang sangat keras membuat semua orang terkejut setengah mati. Untuk pertama kalinya, seekor Minotaur peringkat B muncul di dalam Dungeon peringkat D. Hal yang sangat tidak masuk akal. Anggota Scarlet Sword panik luar biasa karena sadar mereka tidak akan bisa menang. Di saat kritis itu, Bayer menusuk punggung si bocah pembawa barang dari belakang. Saat dia terkapar berdarah, kelompok licik ini menggunakan sihir untuk memancing monster ke arahnya lalu kabur begitu saja. Besoknya, Persekutuan Scarlet Sword melaporkan kejadian ini kepada Master Persekutuan Lancars, berbohong bahwa Minotaur tiba-tiba muncul dan membunuh Ruth tanpa bisa diselamatkan. Namun, sesuatu yang sangat mengejutkan justru terjadi kemudian. Saat pintu ruangan terbuka, semua orang langsung membeku karena si bocah ternyata masih hidup. Wajah anggota Scarlet Sword pucat pasi. Bayer ketakutan rahasianya terbongkar dan langsung mengancam akan menghabisi Ruth jika dia berani membuka mulutnya. Mereka bertiga mencoba menyeretnya keluar sebelum rahasia busuk mereka terbongkar. Anehnya, saat ditarik, tubuh si bocah sama sekali tidak bergeming. Dia langsung berteriak keras menceritakan semuanya, bahwa Scarlet Sword menjadikannya sebagai umpan hidup. Seorang wanita dengan kemampuan pendeteksi kebohongan menggunakan sihirnya dan memastikan bocah itu berkata jujur. Bayer langsung mengamuk brutal dan mencoba menyerang wanita tersebut menggunakan pedangnya. Namun tiba-tiba saja, si bocah menangkis serangan itu dan melayangkan pukulan dahsyat hingga melempar ketua persekutuan. Menembus dinding bangunan, semua orang di ruangan melongo tidak percaya melihat kekuatan monster yang luar biasa ini. Bagaimana bisa anak peringkat E menjatuhkan petualang peringkat D dan membantai bos peringkat B sendirian? Perkenalkan, namanya Rodi. Petualang terlemah tanpa kemampuan bertarung sama sekali, yang dulunya selalu diremehkan semua orang. Satu-satunya kemampuan miliknya hanyalah kekebalan terhadap racun, kelumpuhan, dan miasma, yang dinilai tidak berguna untuk memburu monster. Akibatnya, tidak ada satupun kelompok petualang yang mau menerimanya untuk bergabung. Akhirnya, Ruth menghabiskan harinya di labirin miasma, tempat paling dibenci karena bisa merusak status petualang normal. Karena dia kebal, dia masuk ke sana hanya untuk mengumpulkan tanaman obat berharga untuk dijual. Kasarnya, dia hanyalah pengumpul sampah Dungeon. Suatu hari, di papan misi petualang, dia berniat mencari Dungeon baru untuk mencari barang berharga agar bisa menjadi kaya raya dengan cepat dan mudah. Disinilah petaka dimulai. Kita bakal menyaksikan momen saat Bayer menawari Ruth menjadi kuli angkut barang miliknya, dan dia pun setuju tanpa rasa curiga sama sekali. Mereka pun pergi ke Dungeon, mengalahkan monster. Minotaur mendadak muncul, hingga pengkhianatan keji itu terjadi. Meski terluka parah di peringkat terendah, Ruth menolak untuk mati begitu saja dan terus berjuang. Sayangnya, dia terlalu lelah hingga gagal menghindari serangan telak sang bos. Pukulan dahsyat itu menghancurkan lantai, membuat mereka berdua jatuh bebas dari lantai 4 Dungeon yang sangat tinggi. Saat terbangun, tubuh Minotaur yang mendarat di bawahnya telah menyelamatkan nyawanya. Tapi tubuh Ruth hancur lebur dan mengalami pendarahan hebat. Tanpa sihir penyembul, dia hanya tinggal menunggu waktu sampai maut menjemputnya. Rasa lapar mulai menguasai akal sehatnya. Meski berisiko mati atau berubah menjadi monster mengerikan, dia nekat memakan daging Minotaur itu. Ajaibnya, dia tidak mati atau menjadi gila sama sekali. Energi sihir Minotaur justru menyatu dengan tubuhnya, memberikan kekuatan raksasa yang belum pernah ada sebelumnya. Ketika kawanan monster baru datang menyerbu, dia langsung menggunakan raungan Minotaur untuk membuat mereka gemetar. Dia mengaktifkan penguat fisik, lalu membantai habis kelelawar pemburu di sana. Setelah memakan jasad mereka, dia mendapatkan kemampuan baru berupa ekolokasi yang sangat berguna untuk mendeteksi musuh. Dari sinilah kebangkitannya dimulai. Dia membantai, memakan monster, dan berevolusi menjadi sangat kuat. Setiap gigitan berarti peningkatan kekuatan baru.
Bocah penakut yang dulu gemetar melihat tikus kini telah sirna. Sosok yang keluar dari labirin maut itu kini adalah monster berwujud manusia yang sangat mematikan. Setelah membuktikan kebenaran dan kekuatannya kepada Master Persekutuan, dia dipanggil ke sebuah ruangan pribadi yang tenang. Master Persekutuan memahami penderitaan Rude dan mengonfirmasi bahwa ketiga pengkhianat itu telah resmi ditahan sebagai bentuk ganti rugi atas kejadian keji tersebut. Rude diberikan imbalan uang sebesar 20.000 koin emas. Dengan uang sebanyak itu, dia bebas membeli senjata legendaris atau makanan lezat. Namun, Rude memilih membeli kantong sihir dan kembali masuk ke labirin miasma untuk menguji batas kekuatan barunya yang dahsyat. Kalian pasti bakal ikut kaget melihat ini. Bayangkan, dia langsung naik ke level 42 dengan tumpukan skill baru yang luar biasa. Gila, dia mulai menjelajahi lantai demi lantai untuk berburu. Di lantai 24, dia dikepung oleh pasukan kadal militer yang bertarung menggunakan taktik tempur rapi, dipimpin oleh seorang jenderal level 32 yang memiliki kemampuan pemberi perintah. Rude membaca formasi mereka, mengaktifkan sihir penguat, lalu menerobos pertahanan musuh dengan mudah. Dia melompati barisan prajurit kadal dan mendaratkan serangan kejutan tepat ke arah sang jenderal. Sang jenderal mengamuk dan membalas. Tapi Rude tidak terluka sedikit pun berkat pertahanan tubuh bajanya. Setelah menjatuhkan sang jenderal, sisa pasukan kadal langsung menyerbunya dengan penuh amarah. Menggunakan kemampuan pengendali jaring, dia melompat mundur lalu menjebak seluruh monster tersebut di jaring listrik. Karena tidak ada satupun yang bisa bergerak, pertarungan saru ini pun berakhir dengan cepat. Rude menebas kepala sang jenderal kadal, saatnya berpesta daging. Dia kemudian mencoba kantong sihir barunya yang memiliki ruang penyimpanan sangat luas dan bisa membuat semua beban bawaannya menjadi sangat ringan. Rude mengeluarkan peralatan masak dan berbagai bumbu dapur agar bisa menikmati daging panggang yang lezat kali ini. Dulu dia terpaksa makan daging mentah demi bertahan hidup. Namun sekarang segalanya sangat berbeda. Dia mengiris daging kadal itu tipis-tipis lalu menggorengnya di wajan. Saat gigitan pertama mendarat di mulutnya, rasanya benar-benar luar biasa lezat. Daging monster yang dimasak dengan benar ternyata memiliki cita rasa mewah. Rude merasa bisa ketagihan karena rasa makanan ini benar-benar di luar dugaannya. Menariknya, dia juga mendapatkan kemampuan baru saat makan. Dia menduga kelezatan ini berasal dari energi sihir di dalam monster. Semua kemampuan dari Minotaur, laba-laba pelindung, hingga mata iblis sejauh ini sangat membantunya. Namun masih ada beberapa kekuatan monster lain yang belum sempat dia uji coba secara langsung di pertempuran. Seperti kekuatan serigala guntur dan ular hitam raksasa. Merasa sangat puas setelah makan kenyang, Rude memutuskan untuk memburu dan memakan lebih banyak jenis monster unik lainnya dalam perjalanan. Pulang nanti, dia naik ke lantai 21 dan terus berburu tanpa henti. Memamerkan berbagai teknik hebat seperti jubah petir dari serigala guntur. Lawan terakhirnya adalah sekelompok monster spesialis efek racun. Setelah itu, dia memasak daging katak raksasa dan serangga hutan. Makanan gorengan ini sangat lezat hingga membuatnya mendambakan segelas bir dingin sebagai pelengkap. Dalam beberapa suapan, kekuatannya kembali bertambah drastis. Dia mendapatkan kemampuan racun mematikan, perubahan suhu, serbuk kelumpuhan, hingga tebasan udara. Saat sedang asyik menikmati hidangan katak yang lembut, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dan teriakan manusia dari kejauhan. Rude heran, bagaimana ada kelompok petualang lain yang berhasil menembus tempat sedalam ini. Dia segera mengemasi semua peralatannya ke dalam kantong sihir lalu bergegas pergi untuk memeriksa keadaan di sana. Di sudut lain lantai tersebut, sekelompok petualang jahat nampak sedang menyudutkan seorang wanita misterius yang terluka parah. Pertarungan terlihat sangat sengit karena wanita itu kehabisan mana. Akibat terus mencoba bertahan, sang ketua menarik paksa pudung kepalanya, memperlihatkan sosok elf cantik jelita. Saat mereka mulai berdiskusi tentang seberapa mahal harga budak elf di pasar gelap, suara langkah kaki Rude terdengar dari belakang mereka. Rude melangkah keluar dan menegaskan bahwa dia tidak akan membiarkan mereka menyakiti wanita lemah tersebut. Ketua bandit langsung bertanya dengan nada meremehkan. Sementara sang elf memohon agar Rude segera melarikan diri. Orang-orang keji ini rupanya adalah pemburu petualang yang sangat ditakuti.
Ruth teringat desas-desus tentang mereka yang semuanya merupakan petualang tingkat tinggi. Dia bisa membaca level mereka, namun tidak dengan kemampuannya. Ketua mereka yang bernama Falsus ternyata berada di level 65. Hal ini membuat Ruth terkejut dan menduga sang musuh menggunakan item anti-sihir. Tanpa basa-basi, Falsus memerintahkan anak buahnya untuk menghabisi Ruth. Selesai sudah bagian pembuka ini. Kalian dan saya pasti sangat penasaran bagaimana pertarungan maut Ruth selanjutnya melawan psikopat gila ini. Sampai jumpa di rangkuman seru berikutnya, kawan. Kalian harus lihat bagaimana Rude memancing emosi musuhnya dengan menyebut mereka lemah. Si musuh yang murka langsung merangsak maju, tapi Rude dengan cerdik menangkis serangan itu, lalu menyemburkan racun mematikan tepat ke wajahnya. Sarius berteriak histeris saat wajahnya mulai meleleh. Teman-temannya shock berat dan menganggap Rude benar-benar monster. Padahal taktik nekat ini adalah satu-satunya cara bertahan hidup bagi petualang lemah sepertinya. Falsus mulai curiga kalau racun itu adalah keahlian khusus yang langka. Dan sekarang, dia mulai waspada penuh. Tanpa membuang waktu, dia menyuruh dua anak buahnya maju bersama untuk mengepung Ruth. Ruth mati-matian menghindari tebasan mereka. Sadar betul kalau satu kesalahan kecil saja bisa berujung maut. Tiba-tiba Falsus bergerak sangat cepat dan menendang wajah Ruth dengan keras. Untungnya, Ruth sempat mengaktifkan tubuh baja sehingga kepalanya tidak hancur. Meski dia terlempar jauh ke rawa-rawa, Falsus mengira tendangan itu akan mematahkan lehernya, tapi menyadari Ruth jauh lebih tangguh. Salah satu musuh mencoba menyusul untuk menghabisinya. Namun Ruth malah berlari masuk lebih dalam ke rawa. Melihat buruannya kabur, si pengejar berteriak marah. Namun Falsus menahannya dan memperingatkan bahwa rawa itu sangat beracun bagi siapa saja yang masuk terlalu jauh. Dia menyuruh rekannya untuk tetap menunggu di luar, yakin Ruth tidak akan selamat di dalam sana. Sementara itu, Ruth mulai jengkel menunggu mereka pergi. Hingga dia sadar kalau rawa beracun ini justru menguntungkan dirinya. Kombinasi kabut beracun dan miasma di tempat itu menguras stamina dengan sangat cepat. Benar saja, baru 10 menit berlalu, para pemburu itu sudah mulai kelelahan. Ruth sabar menunggu momen ini. Namun dia tahu, jika terus mengulur waktu, si elf yang terluka akan semakin menderita. Akhirnya, Ruth berjalan keluar menemui mereka dan mengejek rasanya bertarung di tengah racun dan miasma. Falsus dan anak buahnya menggerutu kesan, mengira Ruth juga sudah kehabisan tenaga. Tapi Ruth dengan santai menjawab, kalau semua efek status negatif sama sekali tidak mempan padanya. Membuat Falsus tercengang. Nah, perhatikan bagian ini baik-baik, karena pertempuran kembali memanas. Musuh yang marah langsung menyerang. Tapi efek miasma yang menurunkan status membuat gerakan mereka melambat drastis. Bahkan serangan mendadak mereka langsung gagal total saat Ruth menggunakan tubuh baja dan mantel. Petir sekaligus, sengatan listrik itu langsung membakar mereka. Meski satu orang masih mencoba bertahan, Ruth langsung menyudahi perlawanan itu dengan tebasan udara. Falsus yang syok melihat kemampuan Ruth bertanya mengapa seorang manusia bisa memiliki keahlian monster, namun Ruth menolak memberikan penjelasan. Kini pertarungan 1 lawan 1 dimulai, Falsus melawan sang pembersih miasma. Falsus yakin bisa menang mudah dalam kondisi normal. Namun miasma di sekelilingnya membuat kekuatannya merosot tajam. Saat terdesak, Falsus meningkatkan kecepatannya secara drastis. Namun Ruth membalasnya dengan penguat fisik untuk membuktikan bahwa kekuatan murni bisa mengalahkan kecepatan. Falsus level 65 akhirnya tumbang. Ruth sendiri mengakui kalau tanpa bantuan racun lingkungan, Falsus pasti jauh lebih unggul. Si elf kemudian berterima kasih, dan Ruth menjawab kalau dia tidak mungkin membiarkannya tewas begitu saja. Meski menahan sakit akibat miasma, si elf tetap berusaha terlihat tegar. Ruth mulai penasaran mengapa ada elf di tempat berbahaya ini dan apa motif para pemburu mengejarnya. Tapi kejutan belum usai. Seekor ngengat raksasa level 37 tiba-tiba menyerang mereka dari atas. Ruth langsung melompat untuk menebasnya, menegaskan bahwa ukuran besar tidak menjamin kemenangan saat dia melancarkan serangan udara. Namun serudukan mendadak monster itu mengacaukan serangannya, menciptakan ledakan reruntuhan ke arah si elf yang untungnya berhasil menghindar. Ruth kembali bersiap melepaskan tebasan udara kedua yang telat mengenai sasaran.
Sayangnya monster itu bangkit kembali dan menyebarkan serbuk kelumpuhan. Rode meremehkannya karena dia kebal. Namun dia lupa kalau ada Alicia di dekatnya yang tidak memiliki ketahanan khusus terhadap efek buruk. Untungnya, Alicia sudah bersiap dengan sihir angin untuk menghempaskan serbuk tersebut, membuat Rode terpana sebelum akhirnya dia berhasil menusuk dan menghabisi nyawa monster mengerikan. Itu untuk selamanya. Alicia heran mengapa Rode kebal lumpur dan memiliki keahlian layaknya monster. Membuat Rode kebingungan menjawabnya. Namun tiba-tiba Alicia ambruk berlutut dengan lemas, membuat Rode panik dan segera menghampirinya. Alicia menenangkan Rode dengan berkata ini bukan efek kelumpuhan, melainkan masalah lain yang akan dia jelaskan setelah mereka aman. Beberapa saat kemudian, mereka beristirahat di bawah pohon suci pelindung. Kalian pasti kaget mendengar identitasnya sebagai mantan petualang elit bernama Alicia dari kelompok legendaris Azure Tales yang sangat terkenal di seluruh wilayah kerajaan Ludias pada masa kejayaannya. Rode teringat kabar bahwa kelompok peringkat es itu hancur total 5 tahun lalu saat menantang monster penguasa labirin terdalam yang menewaskan pemimpin mereka secara mengenaskan. Sebagian anggota menderita luka permanen hingga harus pensiun dini. Sementara yang lain hilang tanpa jejak. Alicia pun mengaku bahwa dirinya tidak lolos dari tragedi itu tanpa luka. Saat Alicia mencoba memperlihatkan tanda kutukan di tubuhnya, Rode langsung panik salah tingkah. Alicia menunjukkan segel kutukan di dadanya yang terus-menerus menguras tingkat level kekuatannya. Secara perlahan, berbagai cara telah dicoba namun hanya bisa memperlambat efeknya saja. Para pemburu jahat sebelumnya ternyata mengincar kondisi Alicia ini untuk memanfaatkan kekuatannya demi keuntungan mereka sendiri. Mengetahui ajalnya kian dekat jika levelnya menyentuh angka 0, Alicia mulai menangis sedih. Mendengar kisah pilu itu, Rode menyadari kartu transfer keahlian miliknya mungkin bisa menjadi solusi. Dia meminta persetujuan Alicia untuk mencoba sebuah eksperimen berisiko tinggi demi memindahkan tutukan tersebut ke tubuhnya sendiri. Rode kemudian meletakkan tangan kanannya tepat di bahu Alicia. Saat proses pemindahan dimulai, Alicia berteriak panik melarangnya melakukan tindakan gila itu. Namun Rode tersenyum dan memintanya untuk percaya sepenuhnya bahwa semua akan baik-baik saja. Sesaat kemudian, kemampuan bawaan penetralisir kondisi negatif milik Rode aktif secara otomatis dan langsung menghapus kutukan tersebut hingga sirna tanpa sisa, membuat rencana nekat ini berhasil. Alicia, yang masih kebingungan melihat trik ajaib itu diminta untuk memeriksa kartu petualangnya. Dia sangat terkejut saat melihat tingkat kekuatannya telah kembali pulih seperti sedia kala. Rode menjelaskan bahwa keahlian khususnya memang bisa menolak segala kutukan jahat. Meski memarahi Rode karena tindakan ceroboh itu, Alicia merasa sangat tersentuh atas kebaikan luar biasa yang diterimanya. Setelah keadaan membaik, mereka berdua merayakan kemenangan dengan makan malam mewah di kedai terdekat. Alicia sangat menikmati makanan dan minuman di sana sambil terus memuji pilihan tempat Rode. Rode hanya bisa tersenyum canggung mengingat dia sempat diusir dari sana sebelumnya. Melihat cara minum Alicia yang barbar, Rode memperingatkan agar dia tidak berlebihan mengingat kondisinya belum pulih. Namun Alicia tidak peduli dan tetap lanjut berpesta. Di tengah obrolan santai, Rode menanyakan rencana masa depannya, yang kemudian berbalik membahas alasan awal mengapa Rode ingin menjadi petualang. Rode bercerita tentang desanya yang hancur diserang monster hingga menewaskan seluruh keluarganya. Dia selamat hanya berkat pertolongan petualang hebat peringkat es yang menginspirasi impian besarnya hingga hari ini. Dia ingin menjadi petualang peringkat es agar bisa menolong orang lain yang kesusahan. Alicia sangat mengagumi impian mulia tersebut dan mengaku ingin bangkit kembali menjadi lebih kuat dari masa lalunya. Dia yakin teman-teman lamanya masih terperangkap di dasar labirin maut dan berniat menghadapi monster itu sekali lagi. Alicia kemudian menawarkan sebuah kerja sama tim yang saling menguntungkan. Dia mengajak Rode membentuk kelompok petualang baru bersama. Namun sebelum Rode sempat menjawab, segerombolan berandalan kasar tiba-tiba datang mengganggu dan memegang paksa pergelangan tangan Alicia dengan tidak sopan. Mereka adalah preman yang dulu kerap merundung Rode dan memanggilnya sampah. Para berandalan itu mencoba merayu Alicia dan memaksanya minum bersama, mengabaikan kehadiran Rode sepenuhnya di meja tersebut.
Saat Rode memperingatkan mereka untuk pergi, salah satu preman langsung mencengkeram kerah bajunya dengan emosi. Untungnya Alicia segera menengahi perselisihan itu sebelum perkelahian fisik yang berantakan terjadi. Dia menantang mereka dalam lomba minum yang konyol. Dan gokilnya, kalian harus bersiap melihat bagaimana Alicia memenangkan kompetisi absurd ini. Dengan sangat mudah. Kali ini kita akan melihat si gadis mabuk berat. Tapi Rudy memujinya karena tetap bertarung hebat meski sudah teler sebelum pertandingan dimulai. Bicaranya mulai melantur lalu dia langsung pingsan. Rudy menggunakan keahlian pengganti untuk memindahkan rasa mabuk itu ke dirinya sendiri hingga gadis itu sadar. Kagum dengan keahlian anehnya, dia mengajak membentuk kelompok lagi, lalu mulai minum lagi. Setelah setengah mabuk, Alicia menatap hidangan spesial ikan Barnabas panggang garam. Dia tahu hidangan itu sulit didapat karena ada monster mengacau di area pemancingan Barnabas. Pengelola sudah lapor ke asosiasi, tapi tidak ada petualang kuat yang luan. Jadi, dia meminta bantuan mereka berdua. Mereka segera pergi ke area pemancingan Barnabas yang asri. Ruth dan Alicia sangat bersemangat, tapi keberuntungan mereka tidak bertahan lama. Sebab monster langsung menyerang dan mengepung mereka dalam jumlah sangat banyak. Makhluk mengerikan itu bernama Gernuk. Monster level 23 dengan kekuatan yang cukup merepotkan. Mereka menyerang menggunakan tembakan air bertekanan tinggi. Jumlahnya tidak main-main. Hujan peluru air yang sangat padat membuat Rod kesulitan untuk menghindari semuanya dari atas perahu. Akhirnya dia melompat ke dalam air untuk memancing para Gernuk menjauh dari perahu. Begitu melihat mangsa yang lebih mudah, monster-monster itu langsung berbalik arah untuk melahapnya. Saat mereka mendekat, Rudy mengaktifkan jubah petir dan menyetrum mereka. Serangan ini menghabisi sebagian besar monster, tapi beberapa yang berada di kedalaman berhasil selamat. Karena merasa heran, Rudy meminta bantuan Alicia, lalu menyelam lebih dalam dengan tali terikat di pinggangnya di bawah sana. Dia menemukan segerombolan besar Gernuk sedang berkumpul. Anehnya tidak ada yang menyerang. Rupanya mereka sedang berjaga melindungi sesuatu. Rudy terus turun hingga melihat bayangan bertentakan di dalam air yang sangat keruh. Dengan keahlian penilai, monster itu teridentifikasi bernama tentakel level 38. Berdarah tebal, Rudy kemudian menyadari kalau monster raksasa inilah induk yang memproduksi monster kecil. Anakan yang baru lahir langsung menjadi agresif, membuat upaya membunuh mereka sia-sia sebelum mengalahkan induknya. Karena monster itu tampak diam, Rudy berniat bersiap terlebih dahulu. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Dugaan Rudy salah, karena makhluk itu mendadak menyerangnya bersama kawanan Gernuk yang ternyata sengaja mengalihkan fokusnya. Rudy kembali menggunakan jubah petir agar tidak dimakan. Saat tubuhnya terlilit tentakel, dia melepaskan sengatan listrik sekali lagi untuk mencari titik kelemahannya. Namun, monster itu memotong tentakelnya sendiri sebelum tersengat parah. Rudy teringat keahlian otonomi makhluk itu yang bisa melepaskan organ tubuh demi menghindari kematian. Keadaan berbalik dan dia kehabisan napas. Rudy memberi isyarat agar Alicia menarik tali. Gadis itu menggunakan sihirnya untuk menarik sekencang mungkin hingga melukai monster. Setelah mendarat, Rudy berbaring untuk pulih dan berterima kasih atas bantuan Alicia. Dia lalu menjelaskan ada monster bos di bawah yang terus memproduksi anakannya. Ditambah lagi bos itu punya pemulihan cepat sehingga mereka harus bergegas. Namun Alicia mengeluh karena sihirnya tidak akan berguna di dalam air. Rudy punya rencana lain. Tapi dia teringat momen pertamanya memakan monster di labirin miasma. Karena Alicia mempercayainya, dia merasa harus membagikan rahasianya juga. Rudy pun meminta Alicia merahasiakan apa yang akan dilihatnya. Dia lalu melompat kembali ke air dan menggunakan kemampuan renang berkecepatan tinggi. Sambil menebas para Gernuk dalam sekali tebas, Rudy melesat cepat melewati kawanan monster dan mengunci targetnya pada sang bos gurita raksasa. Dia menemukan titik lemah, lalu menusukkan pedangnya tepat ke wajah makhluk itu, dibantu sengatan jubah petir yang langsung menumbangkan monster raksasa tersebut. Dengan kalahnya bos monster, area pemancingan kini aman. Namun Rudy cemas memikirkan reaksi Alicia setelah melihatnya memakan daging monster haram tersebut. Kalian juga pasti penasaran apa dia bakal ditinggal. Tapi begitu Rudy naik ke darat, Alicia langsung menyapanya dengan senyuman hangat. Rupanya dia mengumpulkan kayu bakar untuk mengeringkan pakaian mereka. Melihat sikapnya yang biasa saja,
Rode bertanya, apakah dia terganggu dengan aksi tabunya. Alicia mengaku sempat terkejut, namun senang karena dipercaya memegang rahasia itu. Rude pun lega lalu ingat dia sempat memotong tentakel monster untuk dicuri keahliannya. Agar tidak terlihat rakus sendirian, dia membawakan ikan Barnabas juga. Meski agak aneh makan di dekat bangkai monster, Alicia menerima tawaran itu dengan gembira. Sambil makan, Rude menceritakan awal mula dia memakan monster. Alicia sangat takjub karena kemampuan aneh itu justru membantu pemuda lemah ini meraih mimpinya. Dia juga memuji kelezatan masakan daging monster olahan Rude, yang menyajikan filet ikan garnup segar dan tumis tentakel bumbu miso lezat. Rude kapok makan daging mentah lagi dan menawarkan masakannya. Tapi Alicia menolak dengan sopan, karena takut tubuhnya tidak kuat menahan efek sampingnya. Selesai makan, dia kembali mengajak Rude berkelompok. Rude heran kenapa petualang terkenal sepertinya tidak mencari rekan kuat. Tapi Alicia beralasan sudah 5 tahun berlalu sejak dia dikutuk. Rekan lamanya mungkin sudah pensiun. Dan petualang garis depan kebanyakan tidak waras sehingga sulit dipercaya. Dia hanya ingin rekan yang tulus menjaga punggungnya dan orang itu adalah Rude. Mendengar kejujurannya, Rude pun setuju, lalu mereka kembali ke asosiasi. Alicia sangat antusias memulai misi pertama mereka. Meski Rude ragu petualang peringkat E sepertinya bisa mendapat tugas besar dengan mudah. Namun, Alicia punya trik cerdik saat mendaftarkan kelompok baru mereka di resepsionis. Petugas langsung shock setengah mati saat melihat kartu identitas gadis tersebut. Ternyata dia adalah petualang tingkat S legendaris bernama Alicia si Permata Hijau. Dia memiliki level 43 dengan statistik magis luar biasa tinggi. Sangat kontras dengan Rude yang hanya petualang amatir berpangkat rendah. Petugas resepsionis sampai bingung mengapa penyihir sekuat itu mau bekerja sama dengannya. Alicia menjelaskan dia ingin membantu meningkatkan peringkat Rude. Petugas memeriksa data dan menyebutkan kalau Rude kekurangan riwayat pertempuran langsung di lapangan. Untuk itu, Alicia meminta misi perburuan paling sulit yang tersedia. Mereka pun dikirim ke Barona untuk membasmi kawanan serigala abu-abu buas. Serigala tingkat 11 ini pandai melacak bau. Rude mencoba mengendap-endap, namun saat posisinya ketahuan, pemimpin serigala langsung melolong memanggil bala bantuan tambahan. Karena sibuk menahan kawanan utama, Rude menyerahkan sisanya ke Alicia. Sang gadis memanggil roh angin Sevede yang terkenal sangat cepat dan mematikan. Sevede merilis badai tajam yang mencabik-cabik kawanan serigala tanpa sisa. Rude yang melihat kehebatan sihir tersebut menyadari serangan itu mustahil untuk dihindari. Padahal Alicia mengaku kekuatannya ini masih melemah akibat kutukan. Saat mengira semuanya selesai, mendadak kelompok serigala lain menyergap Rude dari belakang. Saat terkepung tanpa bisa menghindar, roh angin langsung menyelamatkannya di detik terakhir menggunakan sihir melayang yang sangat cepat. Pastikan kalian tetap bersama saya untuk melihat kelanjutan petualangan seru mereka selanjutnya. Kalian dan aku harus bersiap. Karena dia disuruh berterima kasih pada roh itu. Dia memperingatkan jangan santai dulu, karena melihat 5 serigala lagi di semak-semak. Masih ada banyak yang sembunyi. Rude pakai ekolokasi dan menemukan sekitar 30 serigala di semak-semak. Dia memberitahu Alicia kemana harus menyerang. Alicia mengikuti arahannya dan menghancurkan serigala yang bersembunyi. Rude tahu ekolokasi kurang akurat di area terbuka. Dan Alicia tidak bisa menyerang banyak titik sekaligus secara tepat. Jadi, rencananya adalah menyerang dari samping dan memaksa serigala berkumpul menjadi satu. Kelompok Alicia melakukan bagiannya dan menyerahkan sisanya pada Rude. Menyelinap mendekati monster itu dan menggunakan napas kelumpuhan untuk membekukan serigala dari belakang. Baru setelah itu, mereka bisa santai dan bernapas lega. Pada akhir pertarungan, mereka menghitung 52 mayat serigala. Alicia bilang dia belum pernah melihat serigala sebanyak itu dalam sehari dan mengira kawanannya sudah tumbuh sebesar itu. Rude bertanya tentang sihir roh yang digunakannya. Alicia menjelaskan bahwa dia meminjam kekuatan dari roh yang ada di alam. Roh ada di mana-mana, meskipun orang tidak bisa melihatnya. Tapi memakai kekuatan mereka membutuhkan sihir sebagai imbalannya. Meski begitu, sihir roh bisa memberi dampak besar dengan sedikit mana Sevede, contohnya. Bahkan bisa membuat mereka melayang. Rude mengaku belum pernah melihat sihir angin sekuat itu.
Saat membicarakannya, Sylvain menarik rambutnya, menunjukkan betapa lucunya dia. Alicia bilang hari akan segera gelap, jadi mereka harus segera kembali. Dia meminta Sylvain membawa mereka pulang dengan sihir angin. Terbang adalah sesuatu yang belum pernah Rod lakukan, bahkan dengan semua kemampuannya. Dia bertanya sihir roh apa lagi yang bisa digunakan Alicia. Alicia bilang dia ahli dalam es, air, cahaya, dan bumi. Sedangkan api dan kegelapan tidak cocok dengannya. Jika roh dan pengguna tidak cocok, itu membutuhkan sihir yang sangat besar dan roh itu mungkin tetap menolak membantu. Karena Sylvain terus bermain dengan Rod, Alicia bilang roh itu pasti menyukainya. Tak lama kemudian mereka melihat asap mengepul di kejauhan dan Alicia bilang seharusnya ada desa di arah sana. Desa itu sedang diserang oleh Baphomet, roh iblis dengan banyak kekuatan. Serigala abu-abu biasanya tinggal di sekitar sana. Jadi petualang lokal pun bingung dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak tahu monster apa ini. Penduduk desa hanya bisa berdiri tak berdaya saat makhluk itu membuat tombak dengan sihir. Tepat sebelum menyerang dua penduduk yang mencoba menjaga tempat tersebut, tembakan air menepis tombak itu. Alicia memastikan mereka aman lalu bertanya apa yang terjadi. Nah, sekarang kalian harus fokus. Karena Rod langsung bersiap bertarung dan cepat-cepat menganalisis monster itu. Ternyata levelnya 27 dan penuh kemampuan berbahaya. Meskipun levelnya di bawah kadal jenderal, statistiknya berada di tingkat yang sangat berbeda. Dan Rod tahu monster ini bukan level 27 biasa, monster itu juga punya beberapa kemampuan, termasuk dasar sihir api dan dasar sihir bumi, ditambah ekolokasi, peningkatan kecepatan pemulihan mana, dan kekuatan mental. Karena sihir api milik Rod terlalu lemah untuk berpengaruh, dia malah bersemangat membayangkan bisa mengalahkan Baphomet lalu memakannya untuk mencuri kemampuannya. Dia segera tahu monster itu juga kuat secara fisik saat serangannya ditangkis. Dia menduga cakar baja mungkin menjadi penyebabnya. Tanpa pilihan lain, Rod membalas dengan kekuatan murni. Tetapi Baphomet menyerang balik menggunakan dasar sihir bumi. Dia nyaris tidak bisa lolos dari jangkauannya. Disitulah dia menyadari betapa cerdiknya monster ini. Dia menembakkan sebagian besar tombak apinya, tapi menyisakan dua untuk bertahan. Pertarungannya sangat taktik. Alicia bilang mereka harus bertukar informasi selagi masih bisa. Dia memberitahu bahwa penduduk desa belum dievakuasi dan meminta para pria tadi memandu mereka keluar. Selagi dia mencari cara menghindari kerusakan sekitar, Alicia juga tidak bisa langsung memusnahkan Baphomet dengan satu sihir besar. Rodnya menduga Alicia menghabiskan banyak tenaga saat terbang ke sini dan berlari tadi. Jadi, dia mulai berpikir mereka tidak bisa mengandalkan sihir rohnya, tapi Alicia mendekat dan menyuruh Rode untuk mempercayainya. Dia yang akan menangani sihirnya. Rode menerjang Baphomet. Alicia mendukungnya dari belakang. Sihir mereka terus membatalkan serangan Baphomet karena elemen mereka saling berlawanan. Dengan kekuatan seimbang, tepat setelah satu serangan digagalkan, Baphomet menggunakan dasar sihir bumi untuk menyerang Rode lagi. Meski begitu, Alicia terus melindunginya monster itu, menembakkan kerikil dengan berat dan kekuatan yang sama persis. Meski dalam bahaya, Alicia menghemat mana dan menghindari kerusakan desa. Rod terpana melihat kontrol sihirnya yang sangat presisi. Ini membuktikan mantan peringkat S petualang memang berada di level yang berbeda. Dengan bantuan Alicia, Rod memutuskan untuk menyelesaikan ini dengan cepat. Dia memperkuat tubuhnya, lalu menebas beberapa jari monster itu. Hal itu membuat Baphomet mengamuk dan menyerang balik. Tapi Alicia menghabisinya dengan sihir api sampai meledak dari dalam. Coba bayangkan perasaan penduduk desa saat melihat rumah mereka terbakar dengan penuh rasa takut dan kesedihan atas apa yang hilang. Lalu mereka mendengar ledakan dan jeritan mengerikan. Seorang petualang bertanya-tanya, apakah dua orang tadi benar-benar mengalahkannya? Yang lain bilang, jika tidak terluka, dia pasti sudah bertahan. Untuk membantu, di saat semua orang mengkhawatirkan mereka, Alicia tiba-tiba muncul dan mengejutkan semua orang. Dia memberitahu mereka bahwa Baphomet telah dikalahkan. Dia mendaratkan serangan mematikan, tapi untuk berjaga-jaga. Jika monster itu selamat, mereka akan mengejarnya agar tidak kembali lagi. Lalu Alicia meminta bantuan mereka. Siap membantu penyelamat mereka dengan cara apapun.
Penduduk desa bertanya apa yang dia butuhkan. Alicia dengan santai meminta makanan. Kemudian, di hutan luar desa, Rode menunggu di dekat api unggun. Alicia kembali dan memberitahunya bahwa semua orang selamat. Sebagian besar pujian ditujukan untuk para petualang. Di sana, dia juga memberitahu warga mereka sedang mengejar Baphomet. Jadi mayat yang hilang tidak akan dicurigai. Rode meminta maaf atas masalah ini, lalu berterima kasih. Fokusnya beralih cepat ke sup Baphomet yang harum dan tampak lezat. Sebelum makan, dia menambahkan mugwort dan jahe. Pikiran pertamanya adalah daging Baphomet ini lumayan. Meski dimasak matang, baunya masih seperti kambing. Tapi selain itu, rasanya enak sekali. Sekarang Ruth memiliki semua keahlian monster itu. Alicia tergoda dengan tampilan makanan yang lezat. Meski dia masih tidak nyaman melihat Ruth memakan daging monster begitu santai, Ruth mengaku ucapan Alicia mungkin benar. Agak menakutkan melihat betapa normalnya hal ini sekarang, lalu beberapa tamu tak diundang muncul. Mereka adalah monster level 22 bernama Stampings dengan keahlian bernama langkah kilat yang membuat mereka bergerak sangat cepat dalam garis lurus. Seperti babi biasa, mereka bepergian dalam kelompok kecil. Ruth melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menguji sihir barunya dalam pertempuran dan menyerang mereka. Namun ternyata sihirnya tidak berfungsi dengan baik. Satu Stampik menggunakan langkah kilat dan mendekat seketika, bahkan menginjak-injak makanan Ruth. Alicia bilang dia kehabisan sihir dan tidak bisa banyak membantu. Di sisi lain, Ruth sangat marah, makanannya telah hancur. Dia menghabiskan banyak waktu menguras darah, membersihkan buil, dan memperbaiki rasa agar bisa menikmatinya. Sekarang dia ingin para Stampiks itu membayar semuanya. Setidaknya, dia berniat memakan mereka sebagai gantinya. Alicia mencengkeram kerah bajunya dan menyuruhnya tenang. Dia menjelaskan langkah kilat meningkatkan kekuatan serudukan mereka. Jadi satu tabrakan saja bisa berakibat sangat fatal. Solusinya sederhana. Mereka harus bertarung dari jarak yang lebih jauh dari jangkauan langkah kilat itu. Dengan kata lain, dia ingin mundur. Mereka berhasil kabur dengan memanjat pohon. Karena bahaya belum berlalu, mereka tinggal di sana beberapa saat. Dan Alicia bertanya, mengapa sihirnya gagal tadi? Ruth juga bingung. Ini pertama kalinya dia gagal menggunakan kemampuan dari tabu memakan daging monster. Alicia menyuruhnya memeriksa kemampuan tersebut dengan penilaian. Deskripsi untuk dasar sihir api dan sihir bumi mengatakan bahwa pengguna harus tahu cara menggunakannya secara naluriah. Secara langsung, awalnya Alicia menduga otaknya tidak memahami sihir. Tapi menarik ucapannya, karena Ruth setidaknya cukup mahir dengan sihir api. Jadi dia membuang ide itu setelah memikirkannya kembali. Alicia menemukan alasan lain yang mungkin. Mungkin dia tidak bisa memakai keahlian monster karena tidak tahu manipulasi mana. Xie mengaku kurang paham soal mana, jadi Ruth harus mencobanya sendiri. Ruth setuju dan mulai mencoba mengendalikannya. Dia meyakinkan diri ini mirip saat dia memakan Minotaur sebelumnya. Dia mencoba memicu ledakan kekuatan yang sama dan berhasil. Hampir seketika, begitu bisa merasakan mana. Dia bisa menggerakkannya seperti bagian tubuhnya sendiri. Dia menembakkan sihir itu ke arah Stampiks, memicu ledakan besar yang kemungkinan membunuh mereka semua. Ruth berhasil membalas dendam. Makanannya dirusak. Sekarang mereka jadi santapannya. Dia meminta maaf karena lama, tapi Alicia memaklumi sebab ini penting. Sampai jumpa di kisah seru berikutnya, saat Alicia mulai menjelaskan cara memakai kemampuan itu. Nah, mari kita kupas rahasia kekuatan karakter utama kita yang satu ini. Ternyata dia butuh mana, bukan kekuatan sihir. Begitu mana mengalir, Ruth langsung paham cara memakai semua skill gilanya itu. Dia pun mulai penasaran, apakah mana bisa menggantikan kekuatan sihir untuk memperkuat tubuh atau senjatanya juga. Padahal, kebanyakan petualang lain biasanya melatih kekuatan sihir mereka demi bertarung dalam jarak dekat. Mengalirkan sihir ke seluruh tubuh jelas mendongkrak kemampuan fisik mereka secara drastis. Bahkan, kalau dimasukkan ke dalam senjata, tebasan yang dihasilkan bisa jadi berkali-kali lipat lebih mematikan. Alicia akhirnya sadar masalah utama Ruth. Selama ini, kekuatan sihirnya terlalu ampas. Tapi untungnya, mana milik Ruth jauh lebih melimpah dan hebatnya lagi. Dia bisa mengisinya cuma dengan makan monster. Sambil asik mengobrol,
Rudy melahap daging itu dan langsung mendapatkan skill langkah kilat milik Stampik. Alicia pun syok melihat cara Ruth menyerap sekaligus menyimpan mana monster di tubuhnya. Tapi bagi Alicia, yang paling penting sekarang adalah betapa menggiurkannya potongan babi goreng. Itu saat Rudy menawarkannya makanan. Tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang mengejutkan mereka berdua. Begitu asapnya hilang, muncullah Raja Stampik berukuran raksasa. Si bos ini langsung menggunakan langkah kilat untuk menerjang Alicia. Namun untungnya Rudy bergerak cukup cepat untuk menyelamatkan gadis itu. Alicia heran karena monster seberbahaya ini bisa muncul di luar labirin secara tiba-tiba. Rudy pun kembali tersulut emosi melihat kekacauan ini. Apalagi waktu santai mereka terganggu begitu saja. Sambil berteriak heboh, Rudy berpikir kalau babi raksasa ini bakal jadi panggangan yang lezat. Sayangnya, tubuh monster itu kebal api, membuat rencana makan malam mewah mereka seketika gagal total. Raja Stampik ini berada di level 38 dengan daya tahan luar biasa. Rudy mencoba menggunakan prinsip sihir bumi untuk melancarkan pukulan kuat demi memberikan sedikit kerusakan padanya. Sialnya, serangan itu hancur lebur saat si bos menyeruduknya bagai banteng gila tanpa memberi Rudy celah untuk mengaktifkan tubuh baja. Detik berikutnya, monster itu langsung mengincar Alicia. Berkat bantuan Sefit, Alicia berhasil menghindari serudukan maut itu. Dilasil, padahal monster ini bahkan tidak memakai skill apapun. Cuma mengandalkan kulit teban dan ototnya yang sekeras batu. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena Rudy langsung menggunakan skill raungan untuk menarik kembali perhatian si bos. Dia menantang babi raksasa itu agar tidak memalingkan pandangan darinya. Dengan levelnya sekarang, dia belum bisa memakai langkah kilat atau tubuh baja secara maksimal. Jika pertarungan ini terus berlanjut, Alicia bisa dalam bahaya besar karena dia tidak punya serangan satu kali mati. Untungnya, musuh cuma tahu cara maju lurus ke depan. Hal ini memberi Rudy ide nekat untuk mencoba trik baru. Dia mulai mengalirkan seluruh mananya langsung ke dalam pedang pinjamannya. Begitu jaraknya pas, srek. Sekali tebas, tubuh Raja Stampik langsung terbelah menjadi dua bagian. Alicia sampai melongo melihat Rudy bisa memperkuat senjatanya dengan mana tanpa latihan sama sekali. Rudy sendiri cuma coba-coba karena instingnya berkata begitu. Tapi tiba-tiba, pedangnya hancur berkeping-keping. Alicia langsung menebak kalau senjata biasa memang tidak akan kuat menahan aliran mana yang terlalu besar. Bagi petualang, senjata adalah bagian dari tubuh mereka sendiri. Akhirnya mereka memutuskan pulang dengan membawa tumpukan daging lezat. Sementara itu, di lantai 7 labirin kabut beracun, 3 petualang licik yang merebut lahan berburu Rudy tampak sedang melawan tikus raksasa. Setelah menang, mereka langsung sombong bukan main dan tertawa puas di atas bangkai monster itu. Nah, kalian pasti tahu kan kalau rasa penasaran sering berujung petaka? Bukannya kabur saat mendengar suara aneh. Mereka malah nekat menuruni tangga misterius yang mengarah ke ruangan bawah tanah. Berpikir ini adalah jalan rahasia. Mereka justru menemukan sebuah peti harta karun di ujung ruangan. Meski letaknya sangat mencurigakan, ketamakan membuat mereka tetap ingin membuka dan menjarah isinya. Isinya adalah sebilah pedang dengan hawa magis yang luar biasa kuat. Rigot yang biasanya waspada langsung memperingatkan kalau pedang ini bisa saja dikutuk. Tapi temannya yang sombong malah menyuruhnya diam. Bagi mereka, pedang ini adalah rezeki nomplok. Karena belakangan ini, ruangan mereka sedang seret. Sejak kepergian sang pembersih kabut racun, mereka merasa ini adalah upah adil dari dewa keberuntungan. Saat membicarakan Rudy, Rigot berbisik kalau si mantan pembersih itu sekarang sedang dekat dengan elf wanita yang sangat cantik sambil bersiap pergi. Mereka malah menertawakan dan menghina nasib Rudy. Namun, pandangan Rigot tetap tertuju pada peti misterius itu dengan penuh rasa curiga. Sementara itu, di kota perbatasan Bologna, Rudy dan Alicia sedang sibuk berburu pedang baru di sebuah toko senjata. Mereka mendatangi bengkel besi milik Dom, sang pandai besi legendaris. Dom benar-benar shock melihat karya buatannya hancur berkeping-keping dan bertanya kekuatan gila. Apa yang telah Rudy masukkan ke pedang itu? Meskipun Alicia sempat ragu dan menyuruhnya berhati-hati, Rudy tetap menceritakan semuanya tanpa ragu, karena dia sudah lama mengenal Dom dan sangat mempercayai pria tua berwajah garang itu.
Rode menceritakan kemampuannya memakan monster demi mendapatkan skill baru. Alicia heran kenapa Dom tidak terkejut sama sekali. Dan si pandai besi itu cuma menjawab santai kalau makanan Rode bukanlah urusannya. Dia setuju membuatkan pedang khusus yang bisa menahan aliran mana ekstrem. Meski butuh waktu untuk merancangnya. Sebagai gantinya, Dom meminta Rode mencarikannya beberapa batu sihir tingkat tinggi. Rode langsung mengeluarkan batu langka hasil buruannya dari Minotaur hingga Baphomet. Melihat koleksi gila itu, Dom akhirnya sadar seberapa jauh perkembangan kekuatan Rode sekarang. Membuat si pemuda tersipu malu. Sambil meminjamkan pedang pengganti, Dom memperingatkan agar Rode tidak merusaknya lagi atau dia harus membayar denda yang sangat mahal. Setelah itu, mereka berdua pun mampir ke kedai untuk makan siang. Di sana, Alicia menyarankan agar Rode menghindari serangan sihir untuk sementara waktu. Gadis itu juga merasa senang bisa mengenal salah satu teman dekat Rode meskipun pertemuan tadi terasa sangat melelahkan. Saat Rode bercanda tentang nasibnya yang penyendiri, tiba-tiba 3 petualang tadi datang mendekat. Tanpa rasa takut, Alicia langsung menantang mereka bertiga untuk melakukan kontes adu minum alkohol. Tiba-tiba, Rondo yang membawa pedang kutukan dari labirin langsung ambruk ke meja Rode. Temannya mengira Rondo hanya mabuk, sampai dia menyadari ada aura merah gelap yang mengerikan keluar dari pedangnya. Secara mengejutkan, Rondo bangkit dan langsung menyerang temannya sendiri dengan brutal. Di bawah pengaruh kutukan pedang itu, Rondo kini mengalihkan pandangannya ke arah Alicia, membuat Rode harus segera bertindak. Rode menahan tebasan itu menggunakan pedang pinjamannya tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Rondo. Pengunjung kedai yang marah melihat kekacauan ini pun langsung mencoba untuk meringkus Rondo. Bersama-sama, Alicia mulai merapalkan sihir penghancur. Tidak lupa meminta maaf pada pemilik kedai jika dindingnya sampai hancur. Namun, meski terkena ledakan sihir yang sangat telak, Rondo ternyata masih bisa berdiri tegak. Alicia bersumpah tidak ada petualang waras yang sanggup bertahan dari serangan mematikan tadi. Saat Rondo menerjang lagi, Rode langsung pasang badan untuk mencegah kerusakan kedai yang jauh lebih parah. Ketika Rode memeriksa status Rondo dengan skill penilaiannya, dia melihat kondisi kegilaan tertulis di sana. Rondo yang sekarang bukanlah orang yang dia kenal dulu. Status bertarungnya bahkan melonjak drastis. Alicia kembali bersiap menembakkan sihirnya dan menyuruh Rode menyingkir. Sayangnya, kali ini serangan dahsyat itu justru diserap habis oleh pedang aneh tersebut, membuat situasi menjadi semakin tidak terkendali. Monster itu tampak semakin kuat karena terus melahap sisa energi sihir di sekitarnya. Kutukan hitam mulai menjalar ke tangannya saat dia melompat menyerang Rode dengan hantaman yang jauh lebih berat. Rode berhasil menebas kakinya memanfaatkan sebuah celah, tapi luka itu langsung menutup berkat regenerasi hitam yang mengerikan. Alicia pun tidak bisa membantunya karena sihirnya hanya akan diserap lagi. Satu-satunya pilihan bagi mereka adalah menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan. Pamungkas, tapi tiba-tiba, Rigaud menerobos reruntuhan dinding sambil memohon dengan sangat agar mereka tidak membunuh temannya. Rigaud meminta maaf atas semua perlakuan buruknya dulu pada Rode. Baginya yang selalu gagal dan hanya bisa merendahkan orang lain. Magnus dan Rondo adalah satu-satunya harta berharga yang dia miliki. Rode pun berjanji akan mencoba menyelamatkannya. Nah, mari kita tunggu bersama apakah rencana nekat menggunakan skill pengganti dalam waktu 1 menit ini akan berhasil menyelamatkan nyawa temannya itu. Kalian harus tahu, menahan Rondo biar kutukannya hancur itu susah banget. Saat Rondo menyerang lagi, Rode nyaris gak bisa menangkis. Bukannya membalas, dia cuma mendorong pedang terkutuk itu agar tidak menyerap sihirnya. Lalu dia memakai sihir tanah buat mengunci pergerakan Rondo. Rode yakin dia bisa menghilangkan kutukan ini seperti saat membantu Alicia dulu. Jika ini memang kutukan biasa, di momen krusial, mengaktifkan kemampuan substitusi, sesaat, Rondo kembali sadar. Dia memohon agar Rode menyelamatkannya, tapi Rode masih belum bisa mengusir kutukan dari tubuhnya. Begitu efek substitusi habis, Rode malah terpentam. Rode sadar. Bukan Rondo yang menolak sihirnya, melainkan pedang jahat itu. Berpikir masih bisa menang jika melemahkan kutukannya dulu. Rode memakai sihir AT untuk membakar kutukan itu sedikit, tapi dia malah melihat Rondo berhasil melepaskan diri.
Dari belenggu tanah tadi, untungnya, kutukan di lengan kiri Rondo sudah hilang. Jadi Ruth memutuskan bertarung di luar jangkauan tangan kanannya. Tapi itu gak gampang, karena Rondo yang kerasukan bergerak. Sangat lincah, parahnya lagi, dia menyerap sihir Ruth. Situasi jadi jauh lebih kacau dari dugaan. Tiba-tiba, monster kutukan berkepala dua bernama Graham mengambil alih sepenuhnya. Tubuh Rondo kini bukan miliknya lagi, yang berarti dia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Ruth langsung memeriksanya dengan sihir penilai, tapi hanya status kondisinya saja yang terlihat. Sekarang, monster berkekuatan penuh itu mulai menyerang lagi. Rondo saat setengah kerasukan saja sudah cepat. Apalagi wujud ini yang berkali-kali lipat lebih gesit. Ruth kewalahan mengimbangi serangannya, dan menyadari monster ini bertarung dengan sangat efektif layaknya prajurit veteran. Tanpa aba-aba, monster itu melompati Ruth. Tapi Alicia datang menyelamatkan dan menembakkan sihir yang sudah disiapkannya. Meski biasanya bertarung di baris belakang, dia langsung menyusulnya dengan tendangan telak, lalu menembakkan sihir lain yang melemparnya menjauh. Rhoda berterima kasih, kaget karena Alicia ternyata bisa bertarung jarak dekat. Alicia bilang penyihir yang tidak berguna saat didekati musuh hanya akan menjadi beban. Karena musuh ini tidak bisa disepelekan, dia meminta Ruth menghadapi kenyataan. Satu-satunya cara menghentikan Rondo sekarang adalah dengan menghancurkan jantungnya. Ruth menerima kenyataan pahit itu dan bangkit demi mengakhiri kutukan. Di dekat sana, Rigurd dan Magnus panik saat mendengar Alicia berkata jantung Rondo harus dihancurkan. Nah, kalian perhatikan baik-baik. Pertarungan ini makin memihak si monster terkutuk. Mereka berdua tidak bisa menemukan celah sama sekali, dan Ruth penasaran apa berkepala dua membuatnya punya pandangan lebih luas. Dia memutuskan mengujinya dan menyuruh Alicia mundur sebentar. Ruth memenuhi area dengan asap tebal. Alicia pun langsung paham taktiknya monster itu. Tidak bisa menyerap asap, memanfaatkan celah itu, Ruth menyelinap dan memberi goresan kecil. Lalu Alicia merapal sihir roh, tanah, dan memanggil Nomia. Serangannya sukses menembus si monster, tapi sayangnya meleset sedikit dari jantung. Saat dia mencoba menyerang balik, Rigurd dan Magnus langsung maju menahannya. Rigurd berteriak dia akan menghentikannya, meski itu berarti harus merelakan kematian Rondel. Dia bilang kelompok mereka sejak awal selalu berisi. Mereka bertiga, dalam gerakan putus asa terakhir, Magnus menusuk jantung Rondel. Pada akhirnya, justru Magnus, sahabat dekat Rondel sendiri, yang membebaskannya dari jeratan kutukan kejam itu. Mereka bertiga langsung meratapi kepergian temannya yang tidak bisa diselamatkan. Rodi memungut pedang terkutuk itu sambil bingung harus diapakan. Menyembunyikannya bukanlah pilihan bagus, karena orang lain bisa saja menemukannya esok hari. Ada mata yang terpasang tepat di atas pegangannya. Saat pedang itu mengeluarkan aura membunuh, dia berteriak, "Bunuh!" Rode menyuruhnya diam, karena ancaman seperti itu tidak mempan padanya. Tiba-tiba, Master Guild cabang Bellona yang bernama Lankers tiba untuk memeriksa keadaan tempat kejadian. He melihat jasad Rondel dan pedang di tangan Rode. Dia meminta penjelasan lengkap dan menyarankan mereka melanjutkan pembicaraan ini di markas Guild. Setelah mendengar soal kutukan itu dan alasan Rondel harus gugur, Lankers berkata petualang lain pasti akan menerima kesaksian Magnus. Lalu Lankers bertanya, apa Rudy merasakan sesuatu yang aneh saat memegang pedang terkutuk tersebut? Rudy menjawab kutukan tidak mempan padanya karena kekebalan status abnormalnya. Sangat spesial, selama dia yang membawanya, tidak akan ada korban lain. Lankers menerimanya, tapi memberikan satu syarat khusus. Jika pedang itu sampai mengendalikan Rudy, mereka akan menghentikannya apapun yang terjadi. Rudy langsung setuju. Lankers berterima kasih pada Rudy dan Alicia karena berhasil menjaga situasi tetap terkendali. Dia juga menyampaikan rasa duka kepada Magnus dan Rigurd. Tapi coba kalian pikirkan, gak ada waktu santai sekarang. Monster di luar labirin mendadak membeludak dengan cepat, hingga para petualang di belakangnya harus dipanggil. Karena masalah ini, monster-monster tersebut datang dari labirin abisal yang baru ditemukan. Dan tim survei melaporkan ada hal gawat di dalam sana. Seekor monster tertentu di labirin itu tampaknya menjadi penyebab utama bencana ini. Monster itu adalah naga miasma bernama Basilista. Levelnya diperkirakan mencapai 70,
atau lebih. Kekuatannya sendiri sudah berbahaya, tapi masalah terbesarnya adalah miasma pekat. Yang disebarkannya, mereka yakin miasma basilista membuat monster lain menggila, memaksa mereka keluar dari ruang bawah tanah. Akibatnya, tim survei sudah mengalami kerugian besar, dan para penyintas sekarang sedang dirawat. Lankers memperingatkan, jika ini terus berlanjut, dampaknya tidak cuma ke monster saja. Miasma itu akan bocor keluar dan menghancurkan seluruh wilayah. Itulah alasan dia datang menemui Rudy. Rudy paham, tapi pertama-tama dia ingin menemui anggota tim survei yang selamat. Lankers membawa Rudy dan Alicia ke ruang perawatan. Di sana, Rudy memakai kemampuan substitusi untuk mengobati pengintai yang terluka. Dia bahkan memindahkan kondisi buruk mereka ke dirinya sendiri lewat kemampuan unik itu. Lankers shock karena tidak menyangka Rudy bisa menghilangkan kondisi abnormal. Rudy menjelaskan ini hanya bekerja jika targetnya menerima pengobatannya. Setelah melihat kondisi tim survei, dia memberitahu Lankers bahwa hanya dia dan Alice yang harus memburu naga miasma. Sedikit orang berarti sedikit sekutu yang perlu dilindungi, sehingga lebih mudah bergerak di dalam labirin. Lagi pula, dia ingin menguji kemampuannya melawan musuh yang kuat. Lankers akhirnya setuju dan menyerahkan penaklukan basilista kepadanya. Karena sudah larut malam, mereka memutuskan untuk beristirahat dan bersiap untuk besok. Dalam perjalanan pulang, Alicia bertanya, apa hanya mereka berdua saja sudah cukup? Rodo berkata dia bisa bertarung bebas tanpa ragu jika tidak ada orang lain. Lalu dia meminta maaf karena telah menyeretnya ke dalam masalah ini. Alicia malah mengejeknya karena mengatakan hal sekonyol itu. Menurutnya, jika Rudy mencoba pergi sendiri, dia pasti sudah menghajarnya. Mereka adalah tim, dan mereka berdua sudah cukup untuk menyelamatkan semua orang. Tidak butuh waktu lama bagi Rudy dan Alicia untuk mencapai lantai bawah. Labirin abisal. Musuh pertama yang mereka hadapi adalah Bob Goblin level 20 dengan penguat fisik dan ahli gadap. Mereka jelas sudah terpengaruh oleh miasma, tapi bagi Rudy, mereka tetaplah cuma goblin biasa. Dia membelah salah satunya menjadi dua bagian dalam sekali tebas. Padahal dia tidak diberitahu kalau lantai ini sudah terpapar miasma. Alicia berkata itu membuktikan betapa cepatnya miasma menyebar. Bahkan alat pemurniannya tidak bisa membersihkannya dengan baik. Rudy menduga monster di lantai berikutnya mungkin sudah tidak bernyawa lagi. Untuk memastikannya, dia bertanya pada Alicia, apakah dia masih ingin terus lanjut? Dia menjawab iya. Atribut biasanya mungkin tidak mempan pada naga itu. Tapi dia yakin serangannya tetap bisa melukai musuh dari dekat. Dia juga menolak pergi karena dulu dia pernah terpaksa meninggalkan teman-temannya, meninggalkan trauma yang mendalam. Rudy meminta maaf pada Alicia karena membahas hal menyakitkan itu. Lalu dia memakai kemampuan substitusi untuk menarik keluar miasma yang menumpuk di tubuh Alicia. Rudy menjelaskan bahwa setiap kali mereka bersentuhan, dia bisa menghilangkan efeknya. Tapi jika dilepas, miasma itu perlahan akan menumpuk lagi. Alicia bilang masalah itu gampang diatasi, mereka cukup berpegangan tangan saja sambil terus maju. Dia menambahkan miasma pekat membuatnya sulit melihat jalan. Jadi Rudy harus menuntunnya juga. Target mereka hanya berjarak 5 lantai di bawah, jadi mereka lanjut melangkah lebih dalam. Segera mereka sampai di lapisan tengah abisal tempat miasma semakin menebal di setiap langkah. Lewat kemampuan ekolokasi, Rudy mendeteksi dua monster di depan. Alicia menebak makhluk apapun yang bertahan di miasma. Sepakat ini pasti sangat kuat, dan Rudy berkata dia belum pernah melihat monster sejenis ini sebelumnya. Meskipun ada jalan memutar, Rudy tetap ingin melawan mereka. Alicia keheranan dan bertanya, apa dia mau memakan monster ini juga? Agak tersinggung, Rudy bilang ini murni karena penasaran. Dia juga ingin menguji pedang terkutuk bernama Gram sebelum menghadapi naga miasma. Musuh mereka adalah Rolling Beetles, level 33, dengan beberapa kemampuan berguna. Mereka punya tubuh baja, revolusi, ketahanan racun, ketahanan miasma, serta ketahanan kelumpuhan. Pantas saja miasma hampir tidak berpengaruh pada mereka. Saat pertarungan dimulai, Rudy memakai prinsip sihir tanah dan menghancurkan pijakan Rolling Beetles, tapi tidak mempan. Satu monster menggulung tubuhnya lalu menggelinding cepat ke arah mereka. Percayalah,
kelanjutan pertarungan ini bakal makin gila. Yuk, kita langsung masuk ke aksi seru saat Alicia memanggil Nomia untuk menahan serangan si Rowling. Battle, pertahanan ini cuma bertahan sebentar. Jadi dia langsung menyuruh Ruth buru-buru maju sebagai perisai. Rode kembali menjadi perisai tim dan mencabut pedang kutukan biliknya. Dia memperingatkan pedang itu agar tidak patah, lalu menebas kuat-kuat demi menghabisi monster. Dalam sekali serang, saking tajamnya, tebasan ini membelah dinding batu. Buatan Nomia, tapi si Battle masih hidup. Sisiknya sangat keras, sampai pedang terkutuk itu pun gagal menebasnya dalam-dalam. Rode sadar pedangnya butuh asupan energi ekstra, jadi dia meminta Alicia mengalirinya dengan sihir. Begitu petualang peringkat es ini mengalirkan sihir ke pedangnya, kekuatan asli pedang itu bangkit dan menghancurkan Battle dalam sekejap. Melihat temannya tewas mengenaskan, Battle kedua mulai gemetar ketakutan. Rode langsung menghabisinya. Juga hanya dengan satu tebasan mauti, dia memuji kendali sihir Alicia yang luar biasa. Sembari merayakan kemenangan mereka, Rode kembali menggandeng tangannya dan memakai keahlian pengganti untuk menyerap semua aura jahat. Menyerap sihir lewat pedang ternyata tidak memulihkan mana miliknya. Jadi sekarang dia berniat memakan monster-monster itu. Rode langsung memasak si Rowling Battle dan melahapnya dengan rakus di tengah santapannya itu. Alicia bertanya bagaimana rasanya menggunakan pedang kutukan tersebut. Rode menjelaskan bahwa setelah menyerap sihir yang cukup, kekuatan fisiknya langsung meningkat drastis. Alicia pun menduga jika pedang itu terus diberi mana, ia tidak akan hancur. Seperti pedang lamanya, Rode lalu penasaran seberapa efektif senjata ini melawan naga miasma yang kabarnya berukuran raksasa sebesar pohon. Namun, dia harus mengakui kalau pedang lamanya terasa lebih mantap di setiap tebasan. Tiba-tiba, pedang kutukan itu mulai merespons dan meminta sesuatu. Rode yang bingung bertanya, apakah benda itu ingin daging? Si pedang dengan jelas menjawab ingin batu sihir. Rode langsung mengambil satu dari tasnya dan mencampurnya dengan darahnya sendiri sebelum menyerahkannya. Pedang itu melahap batu sihir tersebut dan langsung tumbuh membesar, membuat mereka berdua shock berat. Alicia heran bagaimana Rode bisa tahu kemauan pedang itu, dan Rode bilang senjata itu berbisik langsung ke dalam pikirannya. Dia menebak si pedang tersinggung karena sempat disebut lemah. Rode memberitahu Alicia bahwa sekarang dia sudah paham cara pakainya. Perjalanan mereka lancar dan kini hanya tersisa satu. Nah, kalian harus perhatikan ini. Tepat saat mereka membicarakannya, raungan naga itu langsung menggelegar dahsyat sampai langit-langit gua runtuh. Rode menyarankan agar mereka menahannya dengan sihir bumi, tapi Alicia langsung menolak mentah-mentah. Kalau mereka sibuk melindungi diri, tangga menuju ke bawah bisa tertimbun runtuhan dan mereka akan kehilangan jejak si naga. Tanpa ada pilihan lain, dia memutuskan untuk menerobos lantai yang runtuh dan langsung melompat turun ke tempat Basilista berada. Setelah jatuh dengan sangat ekstrem, untungnya mereka selamat. Mereka mencoba mencari arah, tapi kondisi di sana terlalu gelap gulita. Rode menggunakan sensor suhu dan berhasil menemukan sumber kabut itu. Ternyata itu Basilista, sang naga miasma. Informasinya bilang monster ini level 70, tapi aslinya level 75. Naga ini menguasai semua elemen utama, kelincahan rendah, tapi vitalitasnya di atas 500 dengan segudang keahlian langka yang mematikan. Rode juga melihat cakar dan taringnya beracun. Gawatnya lagi, naga itu sudah menyadari keberadaan mereka. Hal itu langsung membuat mereka tegang. Alicia bertanya elemen apa saja yang kebal terhadap naga ini, dan Rode menjawab api, bumi, petir, dan kegelapan tidak mempan, jadi Alicia mengganti serangannya. Sang naga miasma menghum lagi, tapi kali ini mereka sudah bersiap. Awalnya Rode ingin mengamati pola serangannya dulu dari jauh, tapi pertarungan berjalan terlalu cepat dan dia tidak tahu berapa lama Alicia bisa bertahan di tengah miasma yang pekat ini, jadi dia memutuskan untuk mengakhirinya secepat mungkin. Layaknya naga sejati, Basilista menyemburkan api raksasa ke arah Rode, tapi dia berhasil lolos berkat langkah kilat. Semburan dahsyat itu melelehkan tanah dan bebatuan di sekitarnya. Dari belakang, Alicia memanggil Sofedi yang menggunakan sihir angin untuk melontarkan Rode ke arah sang naga. Melaju secepat suara, Rode berhasil menggores kulitnya, tapi tebasan
Itu masih belum mampu menembus kulit tebal sang naga. Dia sadar pedang dan sihirnya bukanlah tandingan yang cocok. Bahkan sihir roh milik Alicia tidak berdampak apa-apa. Naga itu keluar dari kepulan debu tanpa luka. Sedikitpun, saat mereka menyusun rencana baru, naga itu mengibaskan ekornya dan menembakkan duri-duri tajam. Rode menahannya dengan tubuh baja, sementara Alicia menangkis dengan sihir rohnya. Mereka mulai memikirkan bagaimana cara mengalahkannya. Pasti kalian memikirkan hal yang sama. Pertahanannya gila-gilaan, dan dia bisa menyerang dari jauh. Akhirnya Alicia meminta Ruth mengulur waktu untuk menyiapkan kartu asnya. Sementara Ruth memakai sihir bumi dan terus bertarung dalam jarak dekat untuk memberi kerusakan sebesar mungkin. Dia menyerang naga itu sekaligus melindungi Alicia. Gadis itu membiarkan dirinya terbuka lebar karena percaya sepenuhnya pada Rude demi membalas. Kepercayaan itu, Alicia mengerahkan seluruh mananya ke satu serangan ini. Dia memanggil semua roh elemennya, Salan, Ardal, Nomia, dan Wakin. Lalu terus memperkuat serangannya. Di saat yang sama, Roja bertarung mati-matian. Menyerang naga itu, lalu kembali untuk menjaganya. Tak lama, Alicia berteriak bahwa dia sudah siap dan menyuruh Rodu menjauh. Dia langsung melepaskan jurus andalannya, Quintet Roh, yang menerangi seisi ruangan. Saat debu mereda, naga itu ternyata masih berdiri kokoh meski menderita luka parah. Alicia gagal menghabisinya dan mengeluh andai kekuatannya penuh, sekali serang pasti beres. Rogue tetap memuji kedahsyatan Quintet Roh itu, lalu bersiap untuk gilirannya sendiri. Alicia sudah kehabisan mana untuk serangan tadi, jadi dia tidak bisa membantunya sekarang. Rode menyuruhnya jangan cemas dan memakai sisa sihirnya untuk bertahan. Rode yang akan mengurus naga itu sendirian. Menunjukkan kebrutalannya, sang naga mengaum kencang hingga seluruh labirin bergetar. Rode membalasnya dengan keahlian mengaum yang didapat dari Minotaur. Membuktikan dia bukan manusia lemah. Sebelumnya, dia menyerap pelindung sihir hitam Alicia yang syarat akan mana melimpah. Saat ini, tubuh Rode sedang dialiri kekuatan yang sangat dahsyat. Dengan penuh rasa percaya diri, dia menerjang maju dan menebas sisik tebal di lengan naga itu. Tapi meski kecepatannya luar biasa, dia merasa kekuatan pedangnya mulai menurun drastis. Mana yang diserapnya perlahan-lahan habis, tepat saat pergerakan Rode mulai melambat. Naga itu menghantamnya dengan gelombang miasma. Meski kebal miasma, dorongan gelombang itu tetap membuatnya terpental jauh. Naga itu lalu mengibaskan ekornya dan menembakkan duri-duri tajam ke arah Rode. Setelah memprediksi arahnya, dia yakin bisa menghindari duri itu, tapi tidak dengan serangan berikutnya. Di tengah situasi hidup dan mati ini, dia memakai langkah kilat untuk menjauh. Sayangnya itu belum cukup, naga itu tetap bisa menjangkaunya dengan tebasan cakar. Untungnya Rode sempat mengaktifkan tubuh baja sesaat sebelum kena hantam. Meski begitu, serangan itu membuatnya terpental keras ke sudut ruangan. Jarak langkah kilatnya sudah tepat, tapi naga itu terlalu kuat. Di momen ginting ini, Rode teringat saat dia hampir tewas ketika bertarung melawan Minotaur dahulu. Tapi dia bukanlah orang yang sama seperti dulu lagi. Kali ini, dia menolak menyerah dan kembali bangkit berdiri. Saat naga itu bersiap menyemburkan apinya lagi, Rode memutuskan untuk berhenti menghindar. Jika pertarungan ini terus berlanjut, dia tahu dia pasti akan kalah. Dia pun langsung mengaktifkan teknik manipulasi benang dan menggunakannya bagai ketapel raksasa untuk melontarkan dirinya lurus ke arah musuh. Naga miasma menyambutnya dengan semburan api membara. Rode memang tidak bisa menahan hawa panasnya, tapi dia bisa menyerap mana di dalam semburan tersebut. Dia bertaruh jika ketahanan apinya bisa membuatnya bertahan hidup. Dia bisa memperkuat senjatanya dengan mananya sendiri ditambah sisa kekuatan yang disimpan lalu. Melepaskannya, semburan naga mulai membakar kulitnya. Di detik terakhir, Alicia menggunakan sisa sihirnya yang sedikit untuk melemparkan air ke arah Rode demi melindunginya dari panas ekstrem. Begitu melihat celah terbuka, Rode langsung melancarkan tebasan maut terakhir untuk membelah naga itu menjadi dua bagian. Dan serangannya sukses. Rode yang kelelahan kini hampir tidak sanggup berdiri tegak saat berbicara pada Alicia. Saat gadis itu mencoba menyembuhkannya, Rode menyuruhnya untuk tidak memaksakan diri lagi. Dia menjelaskan bahwa dia punya keahlian bernama nafsu darah yang didapat dari labirin tersembunyi.
untuk sedikit memulihkan diri. Setelah energinya sedikit pulih, dia dan Alicia berbaring untuk istirahat sejenak. Mereka sangat takjub sekaligus lega karena berhasil menundukkan naga miasma yang mengerikan itu. Alicia berbisik kalau ini barulah awal dari petualangan panjang mereka ke depan. Mendengar petualang tingkat S berbicara tentang berpetualang bersamanya mengingatkan Ruth pada sosok pahlawan masa kecilnya yang menyelamatkannya dahulu. Pahlawan itu sangat luar biasa kuat. Seperti biasa, Ruth memakan sisa daging monster lalu mereka memutuskan pergi menuju bagian terdalam labirin. Di lantai paling bawah, mereka akhirnya menemukan inti labirin. Alicia menyebutkan hanya sedikit petualang yang bisa melihatnya. Lingkaran sihir di depannya bahkan bisa mengirim mereka langsung ke pintu masuk. Melihat inti bersinar itu, Alicia bilang wajar jika dibiarkan utuh. Nah, kalian siapkan buat petualangan selanjutnya. Kalian dan aku bakal melihat rencana gila Ruth setelah membersihkan dungeon ini. Dia ingin bolak-balik mengambil bahan langka. Tapi dia tahu naga itu bisa bangkit lagi selama inti dungeon yang aktif masih ada. Dan itu sangat berbahaya setelah melewati rintangan maut di labirin Abilio. Jalan menuju impiannya akhirnya terbuka lebar. Tanpa ragu, dia menghancurkan inti tersebut. Sementara di Bologna, Lankers mulai cemas mencari kabar tentang mereka. Ruth dan Alicia belum juga memberikan laporan kepulangan. Lankers tahu betul reputasi buruk Ruth sebagai pemulung miasma yang diremehkan. Di dunia petualang, kekuatan adalah segalanya. Bahkan jika Lankers ingin membantu dari awal, hal itu tidak akan mengubah takdir sang pemuda. Jika cobaan ini membuatnya menyerah, mungkin mimpinya memang harus berakhir di sana. Saat Lankers sedang asyik melamun, tiba-tiba sebuah laporan darurat mengejutkannya. Ruth dan Alicia dikabarkan telah kembali melalui lingkaran teleportasi. Laporan itu menyebutkan mereka sukses membantai naga miasma dan menghancurkan inti labirin. Mereka benar-benar berhasil melakukan hal mustahil tersebut, membuat Lankers terkejut setengah mati sekaligus merasa sangat gembira. Siapa sangka pemulung miasma yang selalu dihina kini menjadi juru selamat kota. Pihak guild pun langsung menyambut hangat kedatangan dua pahlawan perkasa yang mengalahkan ancaman tingkat 75 itu. Sementara itu, penguasa kota tetangga bernama Golar mengamuk hebat mendengar labirin Abilio dihancurkan. Dia sangat bernafsu merebut labirin itu dan sekarang rencananya hancur total. Namun, asistennya malah melihat ini sebagai peluang emas. Karena Bologna sengaja menghancurkan labirin agar tidak jatuh ke tangan Golar. Sang asisten yakin mereka bisa memanfaatkan situasi ini untuk memojokkan Bologna dan meminta ganti rugi besar. Tentu saja penguasa serakah itu langsung setuju. Ide memeras ini terasa jauh lebih menguntungkan daripada harus menantang maut di labirin dan mengorbankan nyawa para petualang mereka sendiri yang berharga. Meski begitu, mereka tahu guild Bologna tidak akan diam saja. Sang penasihat licik berniat menunjukkan siapa yang berkuasa di sini. Di tempat lain, Ruth sedang sibuk memasak makanan monster andalannya di alam liar. Kali ini, menunya sangat istimewa, yaitu daging naga miasma super langka. Beruntung dia sempat menyimpannya di tas sihir, dan sekarang dia sangat bersemangat mencobanya. Baru satu gigitan saja, Ruth langsung dibuat melayang. Daging ini terasa begitu kaya, manis, dengan lemak lembut yang langsung lumer di mulut. Saat Ruth terus memuji kelezatan hidangan tersebut, air liur Alicia mulai menetes deras lagi. Dia pun langsung bangkit berdiri. Kalian harus lihat kelakuan kocak Alicia yang langsung ngotot minta dicarikan kedai steak terbaik. Malam ini, mencari info restoran. 4 hari setelah runtuhnya labirin Abilio, Ketua Guild Lankers memanggil mereka untuk menyelesaikan laporan misi. Setelah semua urusan administrasi selesai, Lankers langsung menyerahkan hadiah uang yang sangat besar kepada mereka berdua. Total hadiahnya adalah 1.500.000 regen. Ruth terbelalak kaget melihat jumlahnya. Lankers menjelaskan bahwa untuk labirin tingkat 70, hadiah sebesar itu sangatlah layak atas perjuangan hidup mati mereka. Tidak hanya uang, dia juga memberitahu bahwa peringkat petualang Rudy akan segera naik. Rudy yang baru saja mencapai peringkat dia merasa sangat terkejut karena proses evaluasi. Peringkatnya berjalan begitu cepat. Apalagi kini levelnya sudah menyentuh angka 52. Alicia pun mengakui
bahwa kecepatan pertumbuhan Rod benar-benar tidak masuk akal. Normalnya, petualang yang sudah mencapai level 40 akan sangat lambat naik tingkat. Melihat Rode tersenyum sombong, Alicia penasaran. Rode dengan bangga membocorkan bahwa dia akhirnya telah melampaui level Alicia. Gadis itu segera memeriksa statusnya yang masih berada di level 45. Rode menambahkan bahwa, meski levelnya lebih tinggi, Alicia pasti jauh lebih kuat dalam pertarungan sungguhan. Gadis elf itu setuju, karena angka hanyalah panduan sementara kekuatan asli lahir dari pengalaman. Di tengah obrolan santai itu, penguasa kota Golar mendadak masuk ke dalam aula guild. Dia langsung mengenali Rode sebagai si pemulung miasma yang terkenal. Karena dipandang dengan sebelah mata, Rode bertanya dingin, siapa pria itu? Membuat sang penguasa mengejek para petualang Bolona yang tidak mengenali tetangga penting mereka sendiri. Rode rupanya pernah mendengar reputasi buruk pria sombong ini. Tanpa basa-basi, penguasa Golar itu langsung mengamuk karena labirin berharga dihancurkan. Rode dengan tenang menjawab bahwa labirin Abiliu adalah milik bersama kedua wilayah. Namun, pria itu menuduh Bolona sengaja menguasai labirin tersebut sendirian dan memutus akses mereka secara sepihak dengan alasan yang mencurigakan. Dia terus mengoceh tentang kerugian besar akibat hancurnya labirin dan kekacauan monster yang keluar dari sana. Dia menuntut pertanggungjawaban Rode untuk mengganti semua kerugian materi yang dialami oleh kota Golar. Nah, aku tahu kalian pasti gemas melihat Alicia langsung memotong omongan itu dengan tegas. Dia menegaskan masalah guild harus diurus secara resmi. Lagi pula monster sama sekali tidak sampai menyerang wilayah kota Golar. Apalagi para petualang Bolona sudah menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Alicia menyindir tajam, mengapa pihak yang tidak melakukan apa-apa malah berisik mengeluh. Rode sendiri tidak heran melihat ketegasan rekannya yang luar biasa. Bagaimanapun, dia adalah petualang peringkat S berpengalaman. Ketua Guild Golar yang mendampingi sang penguasa langsung mengenali Alicia si Batu Zamrud. Dia menyindir bahwa rumor tentang keterlibatan Alicia dengan Bolona ternyata memang benar. Dia dengan kejam mengejek bahwa tempat terpencil ini memang cocok untuk pensiunan cacat yang terkena kutukan labirin jurang maut. Rode samar-samar mulai mengingat wajah menyebalkan ketua Guild Golar yang satu ini. Pria itu menegaskan bahwa petualang biasa dilarang ikut campur urusan politik. Dia melangkah mendekati Alicia, lalu membisikkan hinaan kejam bahwa dia hanyalah pecundang tak berguna dari kelompok lamanya yang telah mati sia-sia. Kata-kata sampah itu benar-benar memancing kemarahan sang gadis elf. Alicia langsung melepaskan aura sihirnya yang sangat pekat hingga membuat atmosfer seluruh ruangan menjadi berat. Ketua Guild Golar pun langsung gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka petualang level 45 bisa memiliki tekanan sekuat ini. Beruntung, Lankar segera menengahi sebelum kekacauan pecah. Dia menegaskan dilarang bertarung di dalam guild dan menyuruh mereka pergi ke kantornya. Meski melangkah pergi, si ketua guild sombong itu masih terus melontarkan hinaan tajam kepada Alicia. Saat keributan mereda, seorang pemuda elf berwajah tampan tiba-tiba datang memanggil nama Alicia dari kejauhan. Dia bertanya, apakah Alicia masih mengingatnya? Rode yang sudah lelah dengan orang-orang bermasalah hanya bisa menghela napas. Sementara Alicia menyapa pemuda itu sebagai Ebert, menandakan mereka memang sudah saling mengenal. Rupanya Ebert adalah mantan rekan setimnya dulu. Ebert mengaku sangat mengagumi kelompok lama Alicia, karena dia sangat terkesan dengan kemampuan langka gadis itu yang bisa mengendalikan banyak roh elemen sekaligus. Dia juga tahu betapa menderitanya Alicia akibat kutukan terkutuk itu. Kedatangannya ke sini bertujuan untuk mengajak Alicia bergabung kembali dengannya. Namun ajakan tersebut langsung ditolak mentah-mentah, karena dia sudah punya kelompok baru. Saat Alicia berniat memperkenalkan Rode, uluran tangan ramah sang pemuda langsung ditepis kasar oleh Ebert. Dengan sombongnya dia mengabaikan Rode dan terus mengoceh kepada Alicia bahwa dia merasa sangat kasihan padanya. Bagaimana bisa petualang tingkat S sehebat Alicia harus berpasangan dengan pemulung miasma yang dianggap sampah? Ucapan lancang itu jelas membuat Alicia sangat tersinggung. Dia langsung mundur selangkah dan memperingatkan Ebert agar menjaga bicaranya. Alicia menegaskan bahwa keputusan bermitra dengan Rode adalah pilihannya sendiri. Jadi meremehkan Rode sama saja dengan menghina dirinya sendiri. Meski begitu, dia tetap berterima kasih
atas perhatian Ebert yang berlebihan tersebut. Dia juga mengejutkan Ebert dengan memberitahu bahwa kutukannya telah lenyap sepenuhnya. Ebert sangat tidak percaya karena kutukan tingkat SS dari bos labirin jurang maut itu harusnya mustahil untuk disembuhkan dengan mudah. Alicia menambahkan bahwa peringkat petualang Rudd sedang divaluasi ulang. Jadi dia tidak akan selamanya menjadi petualang kelas bawah. Melihat Alicia begitu membela Rudy, Ebert malah mencurigai pemuda itu telah memanipulasinya. Dia bahkan menuduh Rudd hanya memanfaatkan reputasi Alicia untuk merebut kepahlawanan atas kekalahan naga miasma, karena baginya tidak mungkin petualang lemah seperti Rudd bisa melakukan pencapaian luar biasa itu sendirian, tanpa bantuan. Saat mereka berjalan pergi, Rudd mengeluh karena Ebert terus menatapnya dengan pandangan penuh dendam. Alicia menjelaskan bahwa ras elf memang sangat bangga akan harga diri mereka dan cenderung menjadi keras kepala seiring bertambahnya usia. Rudd pun bertanya apakah dia juga begitu. Yang dijawab Alicia dengan penuh narsis bahwa dirinya adalah elf yang paling ramah dan menawan. Setelah obrolan itu, mereka bergegas mengambil dokumen kenaikan peringkat baru Rudd. Resepsionis mengumumkan kabar gembira bahwa Rudd langsung melompati peringkat C dan resmi menjadi petualang tingkat B. Lompatan besar ini membuktikan betapa berbahayanya misi penaklukan labirin yang baru saja mereka selesaikan. Laporan penyelamatan warga desa juga berkontribusi besar pada kenaikan peringkat kilatnya ini. Teman-temannya pun segera menghampiri untuk mengucapkan selamat atas pencapaian luar biasa yang berhasil diraihnya. Melihat senyumnya, Alicia menyemangati Rudd agar terus maju sampai peringkat S. Dan begitulah kita melihat tekad mereka membara. Tapi sayangnya si Ebert sombong itu merusak momen indah ini tepat di akhir cerita. Wah, kalian harus lihat tingkah si sombong ini. Dia ngoceh, kalau naikin pangkat orang magang itu konyol banget. Menurutnya, info labirin dibatasi biar petualang aman. Tapi kok si parasit malah naik pangkat ke tingkat B. Nggak tanggung-tanggung, dia bahkan ngatain asosiasi Bologna isinya orang bodoh semua. Resepsionis langsung negasin kalau promosi itu hak mutlak asosiasi. Magnus pun naik pitam dan nyuruh dia tarik ucapan kasarnya itu. Bukannya minta maaf, si elf songong ini malah makin nelunjak. Magnus yang murka langsung nyengkeram kerah bajunya. Tapi dengan gampang dia malah dihempaskan begitu saja. Sumpah, songong banget nih orang. Dia nodongin pedang ke Magnus dan nyuruh jangan sentuh dia pakai tangan kotor. Alicia langsung nyuruh dia berhenti bikin onar. Tapi si elf malah ngira Alicia cuma kasihan sama gelandangan kayak Magnus. Dia ngaku keras kepala, tapi narsismenya ini udah tingkat akut. Dia bilang dia itu elf yang rendah hati, pengertian, dan memesona. Cuma dia yang pantas mendampingi Alicia. Didi, pede banget. Rudd ketawa dengar si elf pakai kata-kata yang sama persis kayak Alicia sebelumnya. Dia makin yakin kalau ras elf emang aslinya kelewat sombong. Tiba-tiba, Ebert nantang Rudd bertarung karena dianggap beban. Dia mau nguji apa Rudd beneran layak dapet tingkat B. Alicia langsung setuju biar si elf sombong ini bisa lihat sendiri kekuatan Rudd. Akhirnya, mereka berdua pun langsung menuju ke arena latihan. Alicia minta maaf karena udah nyeret Rudd ke masalah konyol ini. Tapi Rudd dengan santai bilang ini bukan salahnya. Semua ini terjadi cuma karena dia dinilai masih belum cukup kuat saja. Sekarang tugas dia cuma perlu hajar Ebert buat buktiin kalau dia pantas ada di samping Alicia. Namanya juga petualang, berantemnya pakai otot. Alicia memperingatkan bakal berhentiin laga kalau ada yang terluka parah. Begitu bel mulai bunyi, Ebert langsung nerjang Rudd pakai kecepatan dan kekuatan yang gila banget. Serangan pembuka secepat kilat ini bikin Rudd kaget. Tapi untungnya dia masih bisa nahan gempuran itu. Ebert terus nekan pakai teknik pedang tingkat tinggi tanpa ngasih Rudd celah buat napas. Rudd sadar kalau ilmu pedang lawannya emang lebih hebat. Ditambah lagi, si elf ini juga pengguna sihir ganda. Nah, kalian harus perhatiin bagian ini. Disinilah duelnya mulai jadi gila. Ebert tiba-tiba hilang dan langsung muncul di belakang Rudd buat ngasih tebasan kejutan yang gak bisa dihindari sama sekali. Mata Rudd bahkan gak bisa ngikutin gerakannya dan langsung kena tebas. Ebert pamer kalau dia juga tingkat B. Dan cuma petualang sekuat dialah yang pantas menyandang gelar itu sambil meremehkan Rudd. Katanya Rudd gak pantas di samping Alicia. Rudd ngaku kalau sekarang dia emang belum pantas. Tapi Alicia yang milih dia.
Makanya, sekarang dia bakal buktiin kelayakannya di depan si elf sombong. Kali ini, Ruth dinyerang duluan pakai sihir bumi. Ebert ketawa, karena Ruth nantang ahli sihir pakai sihir murahan. Dia langsung ngebalas pakai sihir api, sampai memicu ledakan yang dahsyat banget. Ebert nembakin sihir lagi, tapi pedang geram milik Ruth malah nyerap semua energi itu. Ruth udah nebak, kalau si elf pasti bakal pamer sihir, kan mereka ras yang sombong banget. Berkat serapan mana tadi, kecepatan dan kekuatan Ruth meningkat drastis saat menyerang balik. Ebert kaget dan ngira itu pedang sihir. Tapi Ruth langsung ngoreksi kalau itu sebenarnya adalah pedang kutukan. Bukannya mundur, Ebert malah ngatain Ruth monster aneh karena bawa pedang kutukan. Dia langsung ngeluarin teknik pedang berlapis petir dan melesat super cepat sampai Ruth nggak bisa berkutik. Nggak cuma itu, Ebert juga ngeluarin telapak petir yang langsung nyetrum seluruh tubuh Ruth. Yakin kalau serangan bertubi-tubi ini udah selesaiin duel. Dia langsung nyuruh Alicia umumin pemenangnya. Tapi kejutan gila pun terjadi. Ruth tiba-tiba bangkit, nyengkeram kerah bajunya, dan bilang kalau petir gak mempan sama dia. Yap, dia baru aja dapat ketahanan kelumpuhan tepat waktu. Ebert shock berat, karena harusnya sengatan tadi bikin lumpuh. Tanpa banyak bakat, Ruth langsung nyundul kepala si elf sombong itu, ngehempasin dia ke tanah. Lalu menancapkan pedang tepat di sebelah kepalanya. Sekarang mari kita beralih ke situasi politik yang lagi memanas. Di Asosiasi Bologna, sang ketua lagi ngumpul bareng penguasa wilayah Golar buat ngebahas hancurnya Labirin Abilio. Lancars ngejelasin kalau tuan tanah mereka lagi ada urusan dinas ke ibu kota. Jadi dia yang gantiin. Bologna paham posisi Golar dan berniat penuh buat bantu proses pemulihan Labirin pasca hancur. Tapi penguasa Golar malah nolak bantuan itu mentah-mentah. Mereka cuma mau ganti rugi materi yang setimpal. Katanya, Bologna itu serakah, dan udah ngambil keuntungan terlalu banyak. Jadi sekarang harus bayar upeti. Tiba-tiba, seorang staf perempuan lari masuk bawa kabar darurat soal Labirin Abilio yang harusnya udah runtuh total. Dia ngelaporin kalau ada anomali aneh yang terjadi di sekitar area tersebut. Kawasan luar labirin mendadak diselimuti energi mana yang pekat banget setingkat B. Terus ada 2 gargoyle yang ngejaga gerbang masuk dan ngehalang-halangin orang lewat. Lancars langsung nyetop perdebatan konyol mereka. Dia mutusin buat segera ngebentuk tim penakluk buat pergi ke Labirin Abilio yang baru. Semua petualang tingkat B ke atas wajib ikut dalam misi darurat ini, termasuk juga si Ruth. Pas semua orang udah kumpul di kantor, Lancars ngejelasin kalau siklus labirin udah dimulai. Mereka dikumpulin buat nyetop proses ini secepatnya. Dengar itu, Ruth langsung nanya ke Alicia soal siklus itu. Alicia bilang itu adalah fenomena langka di mana labirin berevolusi. Dia sendiri baru dengar beberapa kali aja. Jadi, ini bakal jadi pengalaman pertama buat Alicia juga masuk ke dalam sana. Meskipun begitu, dia tetap cemas sama energi mana tingkat B di sana. Tapi Ruth optimis karena ada petualang tingkat A juga yang ikut. Ebert yang dengar percakapan mereka langsung nyamperin. Dia ngasih peringatan keras biar nggak nyepelin misi ini. Kalau luarnya aja udah tingkat B, dalamnya bisa tingkat A, bahkan tingkat S. Alicia nambahin kalau pertumbuhan labirin ini mirip kepompong. Kalau kepompong itu pecah, gelombang mana bakal membanjiri permukaan bumi dan hancurin wilayah sekitar termasuk Bologna. Lancars langsung coba nenangin situasi biar petualang pada nggak panik berlebihan. Dia bilang siklus labirin emang fenomena misterius, jadi nggak usah mikir yang aneh-aneh dulu. Berhubung dulu Rude yang berhasil naklukin tempat ini, Lancars naruh harapan besar ke dia. Nggak lama kemudian, rombongan petualang sampai di depan gerbang masuk. Benar saja, monster gargoyle udah nunggu di sana kayak patung penjaga. Rude pun langsung ngecek status mereka. Ternyata mereka monster level 50 dengan pertahanan badak dan punya beberapa skill yang udah. Dia tahu, ini bukti kalau mereka jauh lebih kuat dibanding monster kumbang sebelumnya. Salah satu gargoyle tiba-tiba natap tajam ke arah Rude, padahal jarak mereka lumayan jauh. Nggak nunggu lama, kedua monster itu langsung menyerang pakai nafas pembatu yang untungnya bisa dihalau Sylvie. Tapi satu monster lolos dari barisan depan dan ngarah ke Alicia. Untung Lancars gerak cepat nyelamatin dia. Sementara monster satunya lagi ditebas sampai ke belah 2 sama ketua asosiasi Golar. Mereka nyuruh semuanya buat tetap rapat dan ngikutin komando.
Rude sebenarnya tergoda pengen militer, bahkan makan bangkai monster itu. Tapi batal, karena tahu mereka bisa regenerasi dengan cepat sekali. Pas Rude mau bakar jasadnya biar nggak hidup lagi, Ketua Golar malah heran lihat tingkahnya. Rombongan pun lanjut masuk ke dalam labirin, yang kabut miasmanya udah jauh berkurang sekarang. Ini bukti kalau karakteristik labirinnya udah berubah. Meski jalurnya kelihatan mirip, Alicia ngingetin kalau lantai bawah pasti bakal jauh lebih berbahaya dan monster di sana bakal jauh lebih kuat. Nggak butuh waktu lama, segerombolan monster jalet langsung menghadang jalan mereka. Lancas mutusin buat langsung ngadepin si bos monster yang paling gek. Sementara yang lain kebagian kroco-kroconya. Ketua Golar langsung ngelepasin skill kehormatan prajurit buat ningkatin daya serang fisik para petualang di sekitarnya. Begitu pertempuran sengit dimulai, barisan depan langsung mendominasi area itu. Tapi anehnya, Rude sadar kalau efek penguat itu nggak mempan ke dia. Skill pembatal status miliknya malah nganggap buff itu sebagai efek buruk. Sementara itu, Lancar terus ngehajar bosnya. Dia bertarung kayak benteng berjalan yang tangguh banget, sampai bosnya hancur lebur. Semua orang tampil gokil, tapi kalian tahu, apa yang bikin Rude malah bingung shock di momen epic ini? Ternyata kemampuan pembatal statusnya juga nolak sihir pendukung temannya sendiri. Tapi untungnya para petualang lain kompak saling bantu. Meski mereka ngeluh gerakan monster baru ini, susah ditebak. Halo teman-teman, kali ini kita bakal bahas aksi party keren, yang langsung main hajar monster pakai kekuatan penuh tanpa mikirin kelemahan musuh, semuanya pamer skill andalan mereka di sini. Kerja sama mereka emang juara, tapi baru aja kroco-kroconya tewas. Tiba-tiba muncul monster lain dari bawah tanah. Bentuknya aneh banget, kayak gabungan kumbang sama kelabang raksasa. Untungnya, mereka langsung kompak lagi, dan sukses menumbangkannya. Sementara, yang lain asik kerja sama, Rude cuma bisa melongo. Dia kesal banget, karena semua orang sibuk bantai monster sedangkan dia gak ngapa-ngapain. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu. Ada parasit penggali di dalam mayat monster jelek itu benar. Akhirnya dia merasa berguna lagi. Menggunakan prinsip sihir tanah, dia langsung menyerang parasit itu. Tapi paku tanahnya malah hancur. Gak mempan sama sekali, ternyata parasit itu punya skill penghapus tanah yang bisa menetralkan batu dan pasir. Karena Rude gagal, sang ketua guild langsung maju menebas kepala monster itu sampai putus. Setelah beres, ketua guild Golar langsung menceramahi Rude karena memakai sihir tanah pada makhluk bawah tanah. Konyol banget katanya. Dia juga sadar Rude membatalkan kehormatan kesatria. Padahal Rude tahu yang sebenarnya. Dia emang gak punya pengalaman bertarung dalam kelompok besar. Mana gak bisa pakai sihir pendukung lagi kayak yang lain. Baginya, dia cuma jadi beban doang di sini. Ditambah lagi, si Ebert malah ikutan ngejet karena Rude gak bisa mengimbangi mereka. Katanya kerjasama itu ilmu dasar petualang. Tapi omong kosongnya langsung terhenti gara-gara suara ledakan. Pas menoleh, mereka melihat Lancar bertarung sengit melawan monster raksasa yang dikendalikan parasit. Ternyata mayat monster itu diambil alih dan setelah proses transfer selesai, luka-lukanya langsung sembuh dan kekuatannya melonjak drastis secara gila-gilaan. Ketua Guild Golar sempat meremehkan musuh sampai akhirnya dia digigit serangga pembawa efek kutukan batu dalam sekejap. Semuanya membatu. Tapi anehnya, meski jadi patung, mereka masih bisa melihat dan berpikir. Terutama Lancar yang cuma bisa pasrah melihat ajalnya mendekat. Untung saja Rudy sigap menyelamatkannya, memakai manipulasi benang. Skill kebal efek statusnya bikin dia aman dari pembatuan, dan hebatnya lagi, dia juga berhasil menyelamatkan Alicia dengan skill pengganti. Musuh kali ini namanya Tikus Chaos. Monster yang seluruh statusnya fokus ke darat dan kekuatan fisik. Ancaman terbesarnya adalah pertarungan jarak dekat dan kemampuan regenerasi yang cepat. Tapi Rude sadar kalau makhluk ini lemah terhadap sihir. Makanya, sebelum menyerang, dia meminta Alicia merusak pertahanan musuh dengan sihirnya. Alicia pun langsung bersiap-siap. Dia memanggil Nomia dan Sylvain untuk melepaskan serangan beruntun yang mementalkan Tikus Chaos. Tiba-tiba monster itu berubah bentuk, menumbuhkan mulut besar di tempat yang aneh. Wang, gawat juga nih. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini, karena Tikus Chaos langsung menghujani mereka dengan serangga pembatu beruntung. Rude memakai jubah petirnya untuk menghalau semuanya. Sementara Alicia menahan serudukannya pakai sihir.
Memanfaatkan celah itu, Rude mengaktifkan langkah kilat dan menebas si monster di udara. Sayang sekali serangannya meleset karena musuh mendadak berbelok. Begitu mendarat, posisi Rude malah jadi sangat berbahaya. Monster itu melompat menyerangnya dari belakang. Di saat kritis tersebut, Lancas tiba-tiba datang menabrak monster itu hingga terpental jauh. Rude heran dan bertanya bagaimana dia bisa lepas dari efek pembatuan. Katanya dia cuma mengalirkan mana ke seluruh tubuh untuk memaksa efeknya keluar. Mantap sekali. Sekarang, mereka berdua bersiap menyerang bersama. Rude mengalirkan mana ke pedangnya dan menebas monster itu sampai terbelah. Dia juga sadar bisa mengendalikan jumlah mana di pedangnya. Saat si tikus Charles mulai memulihkan diri dengan skill regenerasinya, Rude langsung menembakkan jarum beracun untuk menghentikannya. Alicia sampai melongo melihatnya. Sebab racunnya menyebar lebih cepat daripada pemulihan si monster. Rude bilang, dia dapat skill itu dari naga miasma, membuat Alicia sangat kagum. Lancars pun meminta Rude menjelaskan kekuatannya pada yang lain. Rude setuju, karena tanpa penjelasan, dia gak bakal bisa membantu tim dengan maksimal. Setelah menyembuhkan semua orang, dia menceritakan semuanya. Lancars awalnya ragu, tapi setelah melihat pertarungan tadi, dia percaya bahwa Rude memang punya skill monster. Ebert yang shock langsung memuji Rude setinggi langit. Katanya ini keajaiban terbesar yang pernah dia lihat. Tapi Rude langsung mengingatkan dia soal hinaannya tadi. Kalian pasti tahu kan tape pemuka tebal kayak Ebert ini? Dia malah bilang Rude sangat pantas bersanding dengan Alicia. Nah, pas ditanya apa dia beneran bisa makan monster, Rude siap membuktikannya. Dia menjelaskan kalau daging monster harus dimasak perlahan sampai benar-benar matang ke dalam. Lalu baunya harus ditutupi pakai tanaman herbal khusus. Hasilnya, makanan yang wangi dan kelihatan sangat lezat. Petualang lain langsung tergiur melihat masakan orang-orang dan gargoyle buatan Rude. Ketua Guild Golar penasaran, apakah memakan monster juga bisa memulihkan kekuatan sihir. Tapi Rude langsung meluruskan hal itu. Katanya makanan itu memulihkan mana, bukan kekuatan sihir biasa. Sang ketua Guild mengaku tidak merasakan hawa jahat sedikitpun dari daging iblis itu. Malah rasanya terasa sangat suci dan menenangkan. Dia pun menyarankan agar mereka mundur dulu untuk menunggu bala bantuan karena informasi mereka soal monster labirin masih sangat minim. Tapi Lancars menolak karena siklus labirin bisa berubah sewaktu-waktu. Karena percaya pada Alicia dan Rude, Lancars memutuskan untuk lanjut tanpa menunggu siapapun. Rude lalu memberitahu bahwa jika struktur dunguannya belum berubah, maka ruangan bos seharusnya sudah sangat dekat. Namun ada kendala lain menghadang. Waktu itu, Rude dan Alicia menerobos jalan buntu demi menemui naga miasma, yang membuat terowongan tersebut semakin tertimbun reruntuhan batu. Mereka benar-benar lupa soal itu. Lancars pun pusing 7 keliling, sudah sejauh ini, masa harus putar balik scene? Untungnya, Rude teringat kalau tikus Chaos punya skill penghancur sihir tanah miliknya yang tadi sempat dia makan. Karena sudah memakannya, dia pun mendapatkan skill penghilang tanah tersebut. Rude langsung menggunakannya untuk menyingkirkan semua batu besar dan membuka jalan. Tak lama kemudian, mereka menemukan telur naga putih. Bahkan Lancars yang seorang ketua guild saja belum pernah melihatnya langsung secara nyata. Dia hanya mengetahuinya lewat buku kuno. Naga legendaris yang sangat erat hubungannya dengan kematian dan reinkarnasi. Dia menjelaskan saat tubuh naga mati, jiwanya akan terlahir kembali di labirin ini yang berfungsi sebagai sarang pelindung. Meski fisiknya hancur, ingatan di jiwanya tetap utuh dan tidak akan hilang. Kabarnya naga ini mengerti bahasa manusia dan bisa meramal masa depan. Tapi salah satu petualang malah meremehkan telur itu dan berniat menghancurkannya sebelum menetas. Padahal Lancars sudah melarangnya keras. Namun dia beban dan tetap maju. Tiba-tiba seutas tentakel keluar dari telur dan mencambuknya sampai terpental. Muncul pula tentakel-tentakel lain yang melindungi telur itu. Rupanya telur ini punya pertahanan mandiri. Lancars bilang itu insting bertahan hidupnya dan menyuruh si bodoh tadi mundur. Biar bagaimanapun, itu tetaplah seekor naga asli. Karena penasaran, Rude mencoba memakai skill penilaian untuk melihat statusnya. Tapi sayang, semua statusnya disembunyikan rapat. Saat yang lain menyarankan mundur dulu. Ketua Guild Golar malah pesimis
kalau petualang kelas S sekalipun sanggup menghentikannya. Tapi Lancars tetap nekat ingin membunuhnya. Sebelum telur itu menetas dan meminta bantuan semua orang. Selagi yang lain mengalihkan perhatian kaki-kakinya, Lancars memutar dan berhasil memotong salah satunya. Tapi anehnya, kaki itu langsung tumbuh lagi. Semua orang langsung melongo keheranan. Karena serangannya tidak mempan, dia meminta bantuan Roger dan menyusun rencana kilat. Tiba-tiba naga di dalam telur mengeluarkan auman super kencang yang memekakkan telinga. Lancars langsung merangsak maju dan memotong kaki lainnya. Namun saat ingin memanjat telur, tentakel dari tanah mencengkeramnya erat. Tepat sebelum dia tamat, Ebert dan ketua Guild Golar datang menyelamatkannya. Lancars segera bangkit dan melepaskan tebasan berkekuatan penuh yang meretakkan telur tersebut. Tak mau membuang kesempatan, Ruth langsung menyusul untuk memberikan serangan pamungkas dengan pedang berlapis mananya, dan menebas telur itu dengan sangat mudah. Tapi naga di dalamnya ternyata masih belum terluka. Mereka cuma menghancurkan cangkang luarnya saja. Alicia langsung menyuruh Sylvain memanfaatkan celah itu untuk menghabisinya, tapi cangkang telur itu keburu menutup kembali. Ketua Guild Golar mengeluh mereka gak akan menang kalau si naga terus memulihkan diri. Keunggulan mereka pun lenyap begitu saja, dan situasi berbalik menyerang mereka. Sang naga bijak mengeluarkan aura mengerikan yang membuat merinding. Lalu telurnya mulai berguncang hebat. Alicia menyadari kalau monster itu akan segera menetas. Lancars berteriak kalau waktu kita sudah habis. Pokoknya, tetap ikuti petualangan seru ini untuk melihat apakah tebasan pamungkas mereka berhasil menghancurkan kaki si naga sebelum terlambat. Yuk kita mulai pertempuran epik ini. Master Guild Golar menjaga sisi kanan, sementara Ebert dan si tangan cakar mengamankan kiri. Dua petualang fokus di depan, lalu Ruth dan Alicia mengambil posisi kiri di depan mereka. Detik berikutnya, semua menyerbu telur itu. Monster itu berubah wujud menjadi landak dan menembakkan duri tajam. Tapi seorang petualang hebat dengan sihir pelindungnya melindungi kelompok itu dengan keahliannya. Dia berjanji akan melindungi Lancars agar dia bisa fokus menyerang. Lancars mengaktifkan pengisian daya untuk melipat gandakan mana miliknya, membuat serangan berikutnya menjadi 2 kali lebih mematikan. Bahkan, dengan persiapan itu, Alicia masih bingung cara menghancurkan semua kaki monster bersamaan. Rodo, berkata dia yang akan mengaturnya, lalu menggunakan perintah, keahlian dari Jenderal Kadal. Sihir itu membuatnya bisa berbicara kepada semua orang lewat telepati. Dia menyuruh mereka memotong kaki naga reinkarnasi itu bersamaan saat hitungan mundur selesai. Begitu hitungan mencapai 0, seluruh tim langsung menebas semua kaki itu sekaligus. Dengan kompak, telur itu langsung jatuh menghantam tanah, memberi Lancars kesempatan mendaratkan serangan pamungkasnya. Berkat kerja sama tim yang luar biasa, naga bijak itu akhirnya tumbang. Setelah menguras hampir seluruh kekuatannya, Lancars hampir saja pingsan. Master Guild Golar mengakui mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan naga itu tanpa kerja keras bersama. Setelah memastikan semua orang selamat, seluruh kelompok langsung merayakan kemenangan epik mereka atas naga bijak. Petualang yang membantu Ebert mematahkan kaki naga tetap tenang dan pergi mengumpulkan batu sihir. Demi bayaran melimpah, tapi tunggu dulu, biasanya monster akan mengisahkan batu sihir saat mati. Namun dia tidak menemukan apa-apa. Tepat ketika dia menyadari keanehan ini, reinkarnasi gagal dari naga bijak tiba-tiba menyerangnya. Makhluk itu berbicara menggunakan bahasa manusia, berkata bahwa tubuh ini tidak akan bertahan lama, sehingga harus menunggu reinkarnasi berikutnya. Namun sebelum itu, dia ingin menghabisi para petualang pengganggu. Master Guild Golar merasakan aura mengerikan yang terpancar dari monster tersebut. Saat dia memperingatkan yang lain, naga bijak bernama Orpheus mulai mendekat. Semua orang dalam misi ini tertegun melihat wujud aneh naga bijak tersebut. Keterkejutan mereka bertambah saat Orpheus berbicara dengan bahasa manusia. Lancars menjelaskan bahwa naga sejati merupakan kasta naga tertinggi yang setara dengan dewa, sehingga mereka mengerti ucapan manusia. Nah, disinilah suasana mulai memanas. Orpheus mengejek mereka dan merasakan ada noda menjijikkan di sana. Sosok mirip manusia tapi beraroma monster. Dia pun menyuruh mereka gemetar ketakutan untuk menghiburnya.
Gadis yang melindungi Lancars tadi langsung menggunakan selubung kegelapan untuk bersembunyi. Tiba-tiba tubuh monster itu mulai hancur dan membusuk. Lancars segera menyuruh semua orang untuk langsung menyerang sekarang, karena kesempatan ini tidak akan datang lagi. Namun, tenaga mereka sudah terkuras habis akibat pertempuran sebelumnya. Petualang pertama yang menyerbu telur mencoba kabur dari jangkauan sang monster. Tetapi Orpheus menutup jalan keluar dengan telekinesis. Sembari mengejek mereka bagai tikus kecil yang mudah dihancurkan dengan satu tangan saja. Lancars menjawabnya dengan sangat berani. Lalu para petualang langsung menerjang ke arah Orpheus. Sayangnya, serangan mereka sama sekali tidak mengenainya. Mereka sadar monster itu membaca setiap gerakan. Orpheus mengeluh mereka sangat membosankan dan meminta hiburan lebih. Saat mereka mencoba mendekat kembali, Orpheus menghempaskan mereka semua. Alicia memeriksa keadaan Rude, dan dia mengaku baik-baik saja walau kehabisan mana akibat pertarungan tadi. Melihat yang lain kewalahan, Alicia memutuskan menggunakan kartu as miliknya, Queen Tetrov, lalu menyuruh Rude menyebarkan rencana tersebut. Lewat telepati, dia memberitahukan serangan dahsyat yang akan segera dia lancarkan, meminta mereka bersiap menghindar pada saat yang tepat, sekaligus mengharapkan dukungan penuh mereka. Setelah mengumpulkan sihirnya, Alicia menyuruh semua mundur. Para petualang segera menjauh demi memberinya jalur lurus untuk menembakkan sihir Queen Tetrov. Namun, meski serangannya sangat kuat, monster itu tetap bisa bangkit kembali. Orpheus mengakui bahwa dia sempat ceroboh, lalu bersiap membalas dendam. Tak lama kemudian, dia menghempaskan Lancars dengan kibasan ekornya. Para petualang mulai bertarung secara gegabah. Pertanda jelas bahwa mereka sudah benar-benar kelelahan menghadapi sang naga bijak. Bahkan Ebert yang sombong mulai menyerang secara asal-asalan, membuat Orpheus menangkisnya dengan mudah. Ebert mengira dia berhasil mengincar celah buta, namun dia justru terhempas jatuh ke dalam lubang. Orpheus mengejek serangan mereka. Kalian bisa merasakan ketakutannya kan? Kejadian ini membangkitkan trauma lama Alicia saat kehilangan rekannya dahulu. Dia sangat takut hal mengerikan itu terulang hingga tubuhnya membeku. Alicia menyalahkan dirinya yang tidak berdaya. Sementara si monster mengancam akan membunuhnya demi menjadikannya bahan bakar kekuatan. Ruth sadar mereka tidak bisa menang dan satu-satunya jalan hanyalah melarikan diri. Dia berpikir mereka bisa selamat jika berhasil mengulur waktu sampai ke lingkaran sihir teleportasi di inti labirin. Namun saat dia mencoba memanipulasi benang, sihirnya gagal karena dia terlalu kehabisan mana. Dia tahu jika mananya tidak segera pulih, mereka semua akan mati. Saat Orpheus mengincar Alicia dengan semburan nafas naga, Alicia berhasil menahannya berkat bantuan roh Sylphid, ketua Golar. Juga ikut menyerang dengan tebasan angel, namun monster itu menangkisnya menggunakan sihir. Orpheus kemudian membalas dengan peluru air. Para petualang mulai frustrasi melihat betapa banyaknya keahlian yang dimiliki naga itu. Dan dia belum selesai. Dia mulai mengisi daya serangan hampa milik Lancar. Membuat semua orang terkejut. Ketua Golar berteriak bahwa ini kesempatan emas karena monster itu sedang lengah saat bersiap melindungi dirinya. Alicia memanggil Ordil dan Wachian untuk melindungi rekannya, lalu memperkuat pedang Ketua Golar dengan sihir petir air. Berbekal kekuatan tambahan itu, Ketua Golar langsung menerjang maju, berniat menjatuhkan monster itu, apapun risikonya. Sayangnya, dia terlambat menyadari jebakan Orpheus dan tidak bisa menghindar lagi. Orpheus menusuk tubuh Ketua Golar hingga tembus. Melihat itu, Ordil maju membalas, tetapi serangannya sia-sia. Detik berikutnya, Orpheus malah melahapnya juga. Kehilangan Ordil membuat Alicia hancur. Serangan pengisian daya biasanya disimpan untuk musuh yang jauh lebih kuat karena berisiko tinggi. Meskipun daya rusaknya luar biasa. Orpheus dengan nada mengejek bertanya kepada Alicia, mengapa dia memakai jurus sekuat itu pada tikus. Lemah, dia melakukannya hanya demi melihat keputusasaan di wajah mereka. Semua, saat Orpheus mendekat untuk melahap sang elf, tiba-tiba Rude menerjangnya hingga terpental menjauh dari Alicia. Serangan kejutan itu berhasil dilancarkan dengan sangat telap. Rude bahkan berhasil merobek wajah si monster hingga salah satu matanya kopot. Setelah menerima serangan brutal itu, Orpheus menyadari Rude telah memakan cangkang telurnya dan berubah menjadi sosok bukan manusia. Meski Rude masih sadar sepenuhnya,
Dia tidak sanggup mengendalikan tubuhnya karena mana yang mengalir terlalu dahsyat. Sebelum kehilangan kendali, dia segera menyelamatkan Alicia. Orpheus heran, mengapa Rode belum sepenuhnya berubah menjadi monster utuh. Setelah menyerap mana sebanyak itu, namun tetap menganggapnya tidak berarti. Setiap detik tubuh Rode terasa kian membara dan kesadarannya mulai memudar. Gadis dari tim sekutu lancar berteriak kepadanya bahwa kontrol mananya sangat kacau. Lalu menyentuh punggungnya dengan sihir tanpa mantra untuk membantu. Perlahan, mana bergejolak di tubuh Rode mulai stabil. Dia menyerahkan pedang dan menyuruh Rode segera menghabisi kadal sekarat itu. Ejekan tersebut memicu amarah Orpheus yang langsung melompat untuk membunuh Rode, namun terlambat. Sekali tebas, Rode membelah tubuh monster itu menjadi dua. Dia pun bergegas menghampiri rekan-rekannya demi mengobati luka mereka. Dia memakai kontrol benang untuk menutup luka robek yang dalam, namun sia-sia. Sang gadis memperingatkan bahwa semua orang selain mereka terluka parah, dan jika tidak bertindak cepat, menyelamatkan semuanya akan menjadi mustahil. Dia bertanya, apakah mereka harus menunggu bantuan atau membawa korban ke kota satu persatu. Padahal kondisi Ruth sendiri sudah diambang batas kesadarannya. Gadis itu terpaksa memindahkan sisa mananya untuk memperkuat tubuh Ruth sejenak. Meski sekarat, monster itu bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos hidup-hidup dan berniat menyeret mereka mati bersama. Labirin pun mulai runtuh, membuktikan bahwa Orpheus adalah inti dari tempat ini. Gadis itu berteriak agar mereka segera lari sebelum tertimbun. Tetapi insting Rode menuntunnya untuk lekas menyelamatkan Alicia yang sedang pingsan. Suara reruntuhan batu yang keras akhirnya menyadarkan Alicia. Saat membuka mata, Rode memberitahu bahwa dia sudah mengalahkan naga bijak dan mereka harus segera pergi. Alicia mengaku mananya habis dan tidak bisa bergerak, lalu menyuruhnya pergi sendirian. Rode terpukul dan mengira dialah penyebabnya. Gadis lain mendesaknya segera berlari sebelum terkubur. Nah, menurut kalian akankah mereka selamat? Ikuti terus kelanjutannya ya. Kalian wajib ikuti kisah seru ini, di mana Ruth menolak kabur demi temannya. Meski keputusan ini dinilai konyol, dia sadar situasinya gawat. Sempat terpikir untuk kabur berdua dengan Alicia, tapi dia langsung membuang pikiran egois itu. Dalam kondisi panik, dia mencari cara menyelamatkan semuanya. Di sela-sela keputusasaan itu, Alicia terus mendesaknya untuk lari demi menghargai pengorbanan rekan lainnya. Lancar yang sudah sekarat pun setuju. Dia mengingatkan kalau kematian adalah hal biasa bagi petualang. Dan apa gunanya mati konyol jika yang bisa selamat malah memilih ikut tewas? Di saat bersamaan, Ebert memperingatkan bahwa monster lain mulai mengepung labirin. Mereka siap menyerbu, tapi Ruth bersikeras tidak akan membiarkan siapapun mati di sini. Alicia memohon agar dia pergi, tapi dia tetap keras kepala. Dia meluapkan amarah karena lelah selalu jadi pecundang tak berguna. Seumur hidup dia dihina sebagai pemulung miasma. Makanya dia sangat bersyukur saat Alicia mau menerimanya masuk ke dalam tim. Ruth juga bangga saat Gilda mengakuinya sebagai petualang. Nah, perhatikan baik-baik bagian ini. Karena dia bersumpah tidak akan mengkhianati kepercayaan teman-temannya yang sudah dianggap seperti keluarga sendiri. Adrenalinnya terpacu kencang saat teringat pesan pahlawan penyelamat desanya dulu. Pantang menyerah, seberat apapun rintangannya. Berbekal tekad baja itu, Ruth langsung melompat maju demi melindungi nyawa semua orang. Sialnya, jumlah monster itu terlalu banyak. Saat seekor monster mendekat, Ruth mencoba menghindar tapi tetap saja terluka. Bahkan salah satu monster jelek tadi berhasil menggigit lengannya hingga dia tak berkutik. Tak kehilangan akal, Ruth menebas tangannya sendiri dengan jurus potong diri. Kerennya lagi, dia mengaktifkan regenerasi instan untuk menumbuhkan lengannya kembali. Lalu menerjang maju ke arah monster itu. Ruth menancapkan gram pedang kutukannya ke tubuh monster itu. Sambil menyetrum perutnya dengan petir, dia berharap monster itu mati. Tapi kawanan monster lain malah hampir tidak terluka sama sekali. Parahnya, monster yang terkena sengatan petir tadi membalas hingga Ruth terpental jauh. Untungnya, seseorang menangkap tubuhnya sebelum jatuh. Tanpa dia sadari, kalau orang itu adalah sosok pahlawan legendaris masa lalunya. Pahlawan itu menenangkan Ruth bahwa tugasnya sudah selesai. Percayalah, kisah seru perjuangan mereka berdua baru saja dimulai.